Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Bayu. Kemudian saya asli dari Balikpapan ya, tepatnya di Kalimantan Timur. Basic karir saya kawan-kawan, saya kurang lebih 17 tahun bekerja di salah satu perusahaan yang sekarang udah di handover ya ke pihak Pertamina Lumakam. Dan karir saya berasal dari orang production well ya atau orang sumur dari tahun 98 sampai di 2016. Cuma perjalanannya saya sempat mengalami beberapa perpindahan dari divisi. Jadi saya di production sumur itu kurang lebih 7-8 tahun. Kemudian setelah itu saya berlabuh jadi operator di kerennya untuk di area di offshore. Dan terakhir saya berlabuh jadi orang untuk di foreman untuk di liftingnya. Kemudian 2016 saya resign dan fokus sebagai pengajar di teman-teman. Namun saya juga sempat bergabung di teman-teman proyeknya RTMP, yaitu di salah satu subkonnya di perusahaan kami. Ya kurang lebih selama 6 bulan saya di situ. Ya kemudian 2024 sama 2025 kemarin saya juga sempat eh, bergabung di teman-teman training centernya Pertamina RU5 Balikpapan untuk short projectnya mereka, yaitu di pekerjaan TA atau PSR-nya yang ada di Pertamina RU5 Balikpapan. Dan sekarang saya fokus sebagai pengajar dan juga sebagai asesor di BNSP untuk di bidang inspektor pesawat angkat dan juga sebagai dosen K3 di salah satu Poltek yang ada di Balikpapan. Ya, ini sedikit saya punya perjalanan karir saya. Kemudian aktif sebagai pengajar, saya juga aktif di beberapa organisasi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, ini periode kedua saya diberi amanah oleh teman-teman di Balikpapan ya untuk sebagai ketua K3-nya. Ya anggota juga lumayan banyak ya, kurang lebih ada 300-an lebih ya dari beberapa daerah yang ada di Kaltim. Kemudian yang kedua, saya juga salah satu pengurus besar untuk di Himpunan Ahli Lifting Operation Indonesia. Di sini saya dapat jabatan diberi amanah oleh teman-teman di Jakarta sebagai bagian untuk dokumentasi dan publikasi. Kemudian yang ketiga, saya juga salah satu pengurus pusat untuk di Perkumpulan Ahli Perancang Indonesia. Ya, di sini saya perwakilan dari Kalimantan juga bersama teman-teman di Jakarta ditunjuk sebagai litbangnya. Dan yang keempat, saya juga salah satu bagian dari pengurus regional untuk di organisasi Indonesian of Work Occupational Safety and Health and Professional. Ya, saya di sini megang teman-teman yang di Balikpapan ya, terutama kita adalah salah satu asosiasi yang terdaftar di Inospro. Dan yang terakhir, saya juga salah satu pengurus DPD Kaltim untuk di Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia. Di sini saya dapat jabatan untuk pengembangan buat kegiatan SDM-nya di kami punya anggota ya atau teman-teman di bagian ini member yaitu ya sedikit saya punya kesibukan selain sebagai pengajar saya juga aktif di beberapa kegiatan di organisasi ya mungkin nanti saya lebih banyak sharing pengalaman aja ya buat teman-teman semua di sini yaitu oke kita langsung aja. Nah nanti harapan juga kita di sini sama-sama belajar ya kita nanti sambil sharing pengalaman silakan nanti teman-teman ya seperti yang disampaikan oleh panitia. Jika nanti untuk bertanya, silakan nanti bisa mengechat di kolom Zoom ataupun mungkin juga nanti bisa mungkin secara verbal ya itu. Ya harapannya di sini saya juga selaku dari narasumber juga sama-sama belajar. Kita bisa sambil sharing pengalaman di lapangan ya itu. Oke, kita langsung aja masuk ke sini. Nah, seperti biasa ya, kalau kita kaitkan yang dengan saya punya topik hari ini yaitu tentang rigging load management pasti ada hubungannya dengan keterkaitan atau keterkaitan dengan yang namanya peraturan atau perundang-undangan. Ya, saya ambil beberapa kutipan dari beberapa peraturan di sini. Yang pasti kita ada punya namanya based on fundamental regulation kita, yaitu Undang-Undang Nomor 170, di mana undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian ada juga ya di peraturan Menteri nomor 8 ya Permenaker nomor 8 tahun 2020 yaitu tentang apa tentang penggunaan pesawat angkat dan angkut ya, peraturan kita yang sampai sekarang masih tetap ya eksis yaitu kemudian juga ada lifting operation and lifting equipment regulation yaitu tentang LONOR 1998 ada juga untuk power dan juga ada beberapa code dan standar lifting bisa itu dipakai ada ASME B series ya ada juga BS 7121 yang ada keterkaitan dengan hubungan dengan rigging sama lifting.
Atau mungkin juga apa, teman-teman juga bisa mengcompare dari berapa standar atau prosedur yang ada di lingkungan industri kawan-kawan. Ya, itu ini salah satu yang saya ambil dari beberapa kutipan, beberapa prosedur yang ada di beberapa perusahaan di Indonesia. Nah, kemudian juga apa salah satu tujuan di sini? Salah satu tujuannya ya dari materi pembelajaran yang saya sampaikan ke teman-teman, ya setidaknya nanti teman-teman juga punya pemahaman, yaitu tentang yang namanya manajemen rigging tool ya atau rigging lobe-nya seperti apa. Ya di sini kita nanti apa lihat beberapa alat-alat rigging masih ada di beberapa teman-teman yang mungkin secara storage-nya masih agak sedikit kurang terawat ya atau kurang benar ya itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah memberikan pengetahuan kriteria bagaimana cara kawan-kawan di sini melakukan pemeriksaan, kemudian adanya kerusakan atau juga bagaimana teman-teman ketika melakukan inspeksi dari beberapa alat-alat rigging tersebut. Ya karena pemeriksaan ini juga penting ya buat teman-teman walaupun secara level, secara mungkin job desk, secara jabatan ya teman-teman mungkin tidak ada authorized teacher, tapi setidaknya kita juga bisa mengecek secara apa secara kita punya sudut pandang, misalnya mungkin secara visual ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pemahaman dari beberapa kategori alat-alat yang mana alat tersebut harus dikatakan di reject. Tidak semua alat-alat di sini ya ketika teman-teman kawan-kawan melihat ada berapa alat-alat yang mungkin statusnya mungkin apa kawan-kawan udah rusak ya, tapi secara aturan mainnya ada berapa pertimbangan. Nanti saya akan sebutkan apa aja contoh-contohnya ya, dan juga dari aspek ketiganya terutama dengan masalah rigging tool. Kalau kita bicara aspek ketiga nanti banyak ya kawan-kawan, terutama mungkin adanya kemungkinan terburuknya yaitu mengalami yang istilah kita ada namanya rigging failure, di mana rigging failure ini salah satu dari beberapa alat-alat rigging yang mungkin tidak pernah rutin dilakukan pemeriksaan, tidak pernah dilakukan pengecekan ataupun mungkin juga yang lain. Ya ini kita bicara dari sisi aspek ketiganya. Ya ini salah satu untuk tujuan kita. Dan juga ya ini dalam dunia untuk di rigging ya dalam dunia untuk di rigging ya seperti tadi yang saya singgung bahwa kegiatan untuk di rigging ini kita ada namanya kegiatan operasi pengangkatan, di mana nanti istilahnya kita ada dua. Yang pertama ada namanya rigging work ya, kemudian yang kedua ada lagi yang kedua ada namanya yaitu lifting work. Secara asumsi pengertiannya ya kawan-kawan, pengertiannya ini agak sedikit beda, di mana dikatakan kalau rigging work adalah salah satu kegiatan atau salah satu aktivitas di mana adanya kegiatan aktivitas pengikatan beban. Aktivitas kegiatan pengikatan beban yang dilakukan adalah untuk apa? Untuk mengangkat, kemudian memindahkan dan meletakkan barang. Di sini disebut ada namanya rigging work. Jadi kalau bahasa rigging itu kalau secara definisinya ya kawan-kawan adalah salah satu ilmu yang membahas tentang kegiatan operasi pengangkatan dengan menggunakan medianya adalah pesawat angkat. Pesawat angkatnya yaitu apa? Yaitu ada namanya crane. Sedangkan yang namanya lifting work ini adalah salah satu kegiatan operasi yaitu pengoperasian pesawat angkat. Pesawat angkatnya apa? Yaitu ada namanya crane, yaitu kita nyebut ada namanya lifting appliance. Bahasa itu biasanya nanti ada lifting appliance yaitu untuk pesawat angkat, kemudian ada lifting aksesoris untuk alat bantu angkat, dan juga ada lifting gear dan juga lifting equipment. Ini perangkat yang digabungkan jadi satu. Nah, secara aktivitas kegiatan kita nanti itu kita compare itu ada dua, ada rigging works sama ada yang namanya lifting works ya itu. Nah setelah itu apa lagi? Kemudian berikutnya adalah ini. Ya kita bicara dari sisi sistem manajemen K3 lifting di sini. Nah sistem manajemen K3 lifting pada prinsipnya ini kita menerapkan ada 5 aspek. 5 aspeknya apa? Pertama ada dari aspek peralatan mesin, ada dari aspek material, ada dari metode kerja, ada juga dari lingkungan, dan juga ada dari tenaga kerja. Ya, kita mulai yang pertama yang paling atas dulu yaitu dari sisi peralatan mesin. Nah, ketika kita bicara dari peralatan mesin di sini, ya, yaitu peralatan atau untuk apa dia punya untuk di perangkatnya ya, di mana kita bisa memastikan bahwa peralatan mesin di sini ya untuk yang ada di perangkat ya contoh kayak di crane itu harus benar-benar
dalam keadaan layak pakai, harus benar-benar dalam keadaan fit to work. Artinya jangan sampai kawan-kawan di sini sebagai seorang operator, ketika teman-teman akan melakukan kegiatan pengangkatan, mungkin teman-teman ada yang terlewat dari dia punya apa Pak? Dari dia punya perlengkapan dari pesawat angkat. Misal mungkin tidak ada pemeriksaan secara rutin, tidak ada mungkin inspection secara periodiknya ataupun yang lainnya. Ini adalah salah satu yang harus kita tekankan buat teman-teman di level operator. Kemudian juga dari sisi material. Material ini apa yang kita sampaikan? Ya pertama satu dari dimensi dari barang, kemudian dari dia punya bentuk, kemudian juga nanti dari dia punya masalah berat jenisnya, atau mungkin juga apa ada yang namanya tempat untuk titik pengikatannya, yaitu dari dia punya lifting pointnya. Ya, yang ketiga ada juga yang namanya metode kerja. Ketika kita bicara di metode kerja adalah bagaimana pelaksanaannya, apakah metode statementnya, apakah instruksi pekerjaannya, apakah prosedurnya ini benar-benar udah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dan juga nanti ada lagi dari sisi aspek lingkungan. Ketika kita bicara dari si aspek lingkungan, ya kita bisa memastikan bahwa di kegiatan kita waktu melakukan kegiatan operasi pengangkatan, pastikan tidak ada obstacle, pastikan juga di bawah area ground bearingnya tidak ada beberapa material atau mungkin juga rintangan yang bisa mengganggu pergerakan dari kren. Ya bisa jadi mungkin ada pipa ataupun mungkin juga ada beberapa instalasi yang lain, ya itu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bicara dari sisi ada namanya manpower-nya atau tenaga kerja. Bicara tentang manpower atau tenaga kerja, ya kita juga bisa lihat dari sisi ada namanya kompetensi. Ya, tuh. Kenapa Pak harus punya kompetensi? Minimal ya dari sisi manpower atau tenaga kerjanya ini juga harus punya wawasan pengetahuan. Ya sebenarnya kalau kalau secara pribadi ya kawan-kawan ya, ketika kita bicara tentang masalah rigging lob ini, semua orang tuh bisa. Ya, semua teman-teman tuh bisa melakukannya. Ya, tinggal nanti lihat apa teman-teman belajar bagaimana cara satu pengenalan dasar-dasarnya dulu, item-item dari equipmentnya. Yang kedua, dari dia punya bagaimana apa aja konsep pemeriksaannya, kemudian kriteria jenis kerusakannya, dan juga bagaimana cara melakukan manajemen yang bagus supaya alat tersebut ini bisa digunakan secara kontinu. Nah, ini pasti butuh yang namanya apa? Yang namanya adalah wawasan buat personel atau pekerjaannya yaitu. Ya ini kalau kita lihat dari mana? Dari sisi aspek K3 yang ada hubungan dengan di kegiatan lifting tadi. Nah, setelah itu apa lagi kemudian? Kemudian ada lagi nih dari sisi kita punya sertifikasinya ya nih. Ya sampai sekarang mungkin kalau udah hubungan dengan rigging lob ya sertifikasinya kita sementara banyak mengambil dari sisi provider aja karena memang dari sisi sertifikasi dari kementerian ataupun juga dari Migas atau juga dari BNSP ini belum ada pengembangan untuk apa di pengembangan untuk di skemanya atau di SKKN ini ya cuma kalau untuk yang di level operator atau mungkin juga teknisi ataupun juga inspektor udah ada. Cuma kalau yang untuk di rigging lob ya sampai sekarang di beberapa penyelenggara itu belum sampai ada yang disertifikasi. Nah, secara mappingnya nanti rigging lob itu juga hubungan dengan lifting ya pasti ada hubungan dengan ada namanya kompetensi. Nah, potensi nanti dilihat dari apa? Dari level dan juga dari tingkatan dan jabatan. Bisa itu nanti teman-teman flagman, juga teman-teman dari rigger, ataupun juga teman-teman dari slinger, dan juga teman-teman dari banksman. Ya ini yang apa? Yang nanti bertugas untuk apa? Untuk melakukan kegiatan di rigging lob ini. Nah, setelah itu apalagi kawan-kawan? Kemudian ada juga ini, ya. Kalau kita nanti secara penyampaian materi, kita nanti lihat ada beberapa peraturan pendataan tentang rigging lob, ada bagaimana cara mengontrol rigging lob itu, ada juga bagaimana kita menandai rigging lob ketika dia ada temuan atau mungkin ada keluhan atau mungkin ada yang sifatnya dia tidak bisa digunakan untuk kurun waktu, ya. Dan juga nanti ada kode warna dan juga bagaimana pengendalian untuk ditransit dari pihak third party, ya itu nanti untuk di materi kita ya kurang lebih selama 1 jam ini. Nah, kita bahas yang pertama. Ya, dari sisi pengertian atau di definisi rigging lob, apa sih yang dimaksud dengan yang namanya rigging lob ini? Rigging lob ini adalah salah satu metode atau ilmu ya, yaitu yang membahas tentang masalah storage. Jadi kalau dikatakan apa? Sifatnya itu masalah ini aja kawan-kawan. Masalah apa? Masalah storage, masalah penyimpanan. Ya, kenapa Pak harus diatur masalah tentang storage-nya atau penyimpanannya? Agar kita bisa tahu
ya dari mana alat ini disimpan, kemudian bagaimana cara kita melakukan perawatannya, bagaimana kita melakukan cara inspeksi dan pengelolaan. Kalau bicara pengelolaan, bicara ada namanya flow-nya. Ya, kenapa saya bilang bicara flow-nya atau dia punya untuk pemakaiannya, penggunaannya, karena memang alat-alat ini paling sering banyak digunakan, ya terutama untuk kegiatan operasi pengangkatan. Bisa itu di kegiatan konstruksi, bisa mungkin itu untuk kegiatan masalah untuk kegiatan pekerjaan yang lain ya, pasti ini. Ya kenapa saya share ini buat teman-teman, karena saya pernah mengalami ya sebagai seorang teknisinya ini di perusahaan saya dulu, ya kurang lebih saya hampir 1 tahun ya menjalankan sebagai profesi ini. Ya cuma memang saya nggak sampai full kawan-kawan ya. Kenapa Pak? Karena saya sempat angkat bendera putih kepada atasan saya karena memang itemnya itu ratusan Pak, itu ya hampir 1.000. Ya jadi mengontrol alatnya ini agak sedikit susah, terutama masalah flow untuk yang in sama outnya ya, itu yang untuk yang apa Pak, untuk yang keluar masuknya, sehingga saya tidak punya backup ya, atau tim saya sebagai support saya, ya saya harus kerja secara single factor di sini. Nah, ya dari beberapa alat-alat tersebut ya saya harus dikasih mandat oleh saya punya atasan bagaimana alat ini supaya posisinya, kemudian penggunaannya, perangkatnya itu kita bisa tahu. Ya siapa yang make, siapa yang gunakan, kapan terakhir dikembalikan, kapan terakhir dipinjamnya, ini ya kita sifatnya mengontrol. Nah, kalau sudah bicara nanti inspeksi, kita tinggal bikin request. Kita tinggal bikin request kepada kita punya pimpinan di atasan untuk diundang teman-teman dari third party yang punya authorized sebagai sebagai untuk melakukan pemeriksaan ini. Nah, perawatan juga sama. Ya, perawatan nanti kita bisa lihat dari berapa item di slide saya nanti ini. Ya, ini kalau kita lihat dari sisi untuk di pengertian atau di definisi tentang rigging lock ini. Nah, kemudian juga ada lagi yang namanya pengertian dari lifting gear aksesoris kawan-kawan. Ya, seperti tadi yang udah saya singgung ya, lifting gear aksesornya adalah kalau dilihat secara gamblangnya, pengertiannya itu adalah salah satu bagian ya perangkat dari yang kita sebut ada namanya ABAH, yaitu alat bantu angkat. Ya, bahasanya kadang banyak ya, ada nyebutnya lifting gear aksesoris, ada yang nyebut namanya adalah lifting tackle ya, atau juga ada namanya alat-alat lifting toolnya itu ya ini. Nah, dari beberapa alat-alat ini ya pasti kawan-kawan di sini sudah tidak asing ya, teman-teman udah sering dengar berapa alat-alat yang dipakai di tempat kerja kawan-kawan. Dari perangkat-perangkatnya udah macam-macam, ada untuk alat-alat model seperti ini ya, kayak model sekel, kemudian juga ada model bulldog clip seperti ini, ada untuk yang hook, ada juga mungkin untuk yang synthetic webbing sling, ataupun mungkin juga pakai yang untuk sling kaki atau model bridle, ataupun mungkin juga pakai perangkat-perangkat lain. Di sini ya adalah salah satu bagian-bagian yang nanti tugasnya teman-teman yang ketika Bapak sebagai seorang autores yang berkecimpung dalam kegiatan operasi pengangkatan, maka kawan-kawan juga punya peran andil untuk melakukan kegiatan perawatan maupun yang lainnya. Ini yang kita sebut ada namanya lifting gear aksesoris. Nah, ada juga di sini. Nah, ketika kita bicara di lifting gear aksesoris ya kawan-kawan, ya ketika teman-teman bicara di lifting gear aksesoris, pada prinsipnya lifting gear aksesoris atau lifting tool planning ini itu kita nanti bisa lihat atau kita bedakan jadi dua. Pertama ada yang dia udah fix by manufacturer, dan yang kedua ada lagi yang sifatnya dia fabricate atau dia buatan dari pabrikasi. Nah, kalau hubungan dengan by manufacture apa nih Pak? Yang pasti untuk persyaratan by manufacture, yang pertama Pak ada namanya nih Pak, dari identitas nama pabrik pembuat. Itu yang harus Pak. Pak Bayu, Nah, izin Pak Bayu, ya. suaranya dari teman-teman katanya agak sedikit jauh. Mungkin Ah, mic-nya atau bisa dikecilin gitu Pak. Dideketin. ini gimana Mas? Coba lagi Pak, Tes izin tes Pak. tes tes. Oke. Nah ini udah Teman-teman yang cukup. lain gimana? Nah ini udah jelas tuh Pak. Jelas ya? Ya, oke. Oke. Nah ini Karena lebih lebih kencang. kenceng ya. Oke. Ya, Oke, terima jadi kasih Pak. kalau oke, terima kasih sama-sama. Jadi gini teman-teman, ya saya ulang lagi. Jadi setiap dari perangkat alat bantu angkat yang sudah fix dari manufaktur, ya setidaknya persyaratannya satu harus ada namanya nama pabrik pembuat. Jangan sampai nanti teman-teman punya alat perangkat tapi identitas nama pabrik pembuatnya tidak terlampir atau mungkin tidak tertera.
Ya, sekarang kan lagi banyak tuh beberapa alat-alat bantu angkat yang sifatnya identitas dari nama pabrik pembuatnya mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit ambigu, artinya mungkin apa ya, nggak tertera ataupun nggak terlampir. Ya kita bisa pastikan bisa jadi apa, mungkin alat tersebut alat-alat yang ilegal ya itu. Kemudian juga yang kedua apa Pak? Yang kedua ada lagi namanya identitas kapasitas. Identitas kapasitas kita sebut ada namanya SWL dan WLL-nya. Dan juga ada yang ketiga nih, sertifikat pengesahan memang alat tersebut itu waktu kawan-kawan beli ya dari pihak bisa jadi mungkin dari distributor ataupun mungkin dari manufaktur itu udah mengasih yang namanya sertifikat sebagai evidence ya sebagai bukti memang alat itu memang resmi dan legal. Ya itu. Kemudian juga apalagi setelah alat ini teman-teman beli atau mungkin sudah ambil dari distributor, maka wajib kita lakukan inspeksi ulang apakah alat ini layak ataupun tidak. Kenapa Pak harus diinspeksi ulang? Dikhawatirkan ya untuk mengantisipasi ketika Pak ketika ada namanya alat tersebut ini mengalami defect. Ya, jadi teman-teman itu jangan pernah berasumsi ya kalau apa? Kalau semua alat-alat yang kita beli, katakan mungkin dari toko ataupun mungkin dari distributor ataupun mungkin dari agen, ya itu bisa mengalami yang namanya factory defect, yaitu ya cacat atau kegagalan bawaan dari pabrik. Ya karena saya pernah ngalamin dari beberapa pengalaman Pak, ya ada temuan seperti ini. Kemudian juga apalagi kawan-kawan metode pengikatan juga penting. Bicara metode pengikatan berarti bicara bagaimana teknik yang dipakai untuk pengikatan dari alat tersebut yang paling related kira-kira apa yang paling bagus atau apa yang paling sesuai. Masuk nanti dari hasil untuk apa? Perhitungan riggingnya. Ya ini untuk yang bawaan dari manufaktur. Yang kedua Pak, ada lagi namanya yang sifatnya adalah pabrikasi. Ketika kita lihat ada beberapa alat-alat lifting gear yang sifatnya pabrikasi, maka Bapak harus tahu ya dari mana Pak. Pertama sini ada namanya engineering calculation-nya, terutama dari hasil perhitungan ya kekuatan dari material tersebut. Yang kedua apa metode penyambungannya ya. Kemudian yang ketiga ada material sertifikatnya sama seperti di atas. Nanti di sini ada penerbitan material yang dipakai yaitu apakah dia sudah sesuai dengan apa standar yang diminta oleh si klien. Kemudian ada lagi fit up atau welding reportnya ya termasuk nanti ini ada juga hasil waktu dilakukan NDT reportnya pengujian tanpa merusak bisa itu dilakukan DPT atau penetran test atau juga apa atau juga mungkin dilakukan dengan cara model yang lain termasuk nanti di sini yang terakhir ada namanya hasil dari apa nih load test reportnya ketika mungkin dibutuhkan untuk apa untuk pengujian ya pengujian dia punya kekuatan waktu diberi pembebanan yaitu salah satu nanti eh, kalau kita bilang dari berapa persyaratan dari alat untuk di lifting tool tadi. Nah, setelah itu apalagi kemudian ada juga ini. Nah, kenapa rigging loop itu penting? Ya, salah satunya kita bicara dari sisi pasti ada namanya aspek keselamatan. Ya, kenapa kawan-kawan? Karena ketika alat tersebut tidak pernah kita rutin kita lakukan, maka apa? Maka ya bisa dipastikan yang namanya sumber potensi terjadi kegagalan itu pasti akan terjadi. Makanya ya berapa nanti di teman-teman di sini Pak, ya setidaknya ya teman-teman bisa melakukan pengecekan, pemeriksaan secara rutin. Nah, nanti tinggal ditentukan ya dari teman-teman mau metode atau konsepnya pakai yang mana. Bisa itu mungkin ada yang sifatnya ya secara rutin atau harian, ini biasa buat teman-teman di rigger ya. Kalau teman-teman rigger biasanya harus rutin, yang sifatnya adalah daily. Nah, mungkin ada lagi yang sifatnya apa? Yang sifatnya adalah berkala. Nah, berkala itu tergantung dari teman-teman punya standar atau mungkin prosedur ya bisa itu mungkin bisa jadi secara bulanan atau mungkin bisa jadi mungkin tahunan ya. Bulan nanti dilihat ada yang 3 bulan, ada yang per semester ataupun mungkin juga yang per tahun. Ya, kenapa? Karena kalau ini diabaikan ya maka juga bisa dipastikan ya secara untuk manajemennya untuk di rigging lab ini juga pasti nggak akan bagus terutama ya yang pernah saya alami di beberapa teman-teman kontraktor yang ada di lapangan kadang-kadang kalau udah manajemennya nggak bagus ya penaruhnya juga sembarangan penempatannya juga asal-asalan ya pasti yang namanya degradasi yang namanya deformasi yang namanya juga mungkin ada namanya distorsi alat itu pasti akan terjadi ya itu kenapa mungkin sudah ada gejala cuma karena kita nggak care, karena kita nggak peduli saat alat itu digunakan maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, makanya ini juga ya pentingnya apa teman-teman untuk
melakukan bahwa rigging lob itu kenapa dikatakan penting? Salah satu alasannya adalah ini. Nah, setelah itu apa lagi kawan-kawan? Kemudian ya yang berikutnya adalah ini ya. Nah, siapa yang punya authorized untuk melakukan ini? Ya, secara gambarannya nanti dilihat. Kalau udah hubungan dengan masalah siapa yang punya authorized, ya setidaknya semua punya apa itu. Tapi dilihat lagi ya secara purpose dia nanti dari sisi jabatannya pekerjaannya apa. Ya contoh nih, misalnya dari teman-teman rigger. Ya rigger kan nanti udah punya authorized itu yang apa melakukan pemeriksaan alat bantu angkat sebelum digunakan. Kenapa? Karena rigger ini juga punya job desk-nya adalah melakukan pemeriksaan atau melakukan checklist dari alat bantu angkat saat alat bantu angkat itu akan dilakukan untuk pekerjaan pengangkatan. Ini tugasnya dari teman-teman rigger. Ya, siapa lagi mungkin dari teman-teman rigging lob ya, katakan dari teman-teman rigging storekeeper ya. Kenapa, Pak? Karena juga rigging lob ini walaupun dia tidak terlibat dalam kegiatan operasi pengangkatan, tapi dia juga punya apa? Punya hak untuk melakukan pemeriksaan. Ketika mungkin dari teman-teman rigger ini pinjam ke lapangan, kemudian dia mengembalikan mungkin tanpa adanya mungkin apa Pak laporan atau hasil atau temuan ya waktu dia gunakan mungkin misal ada kondisi sobek atau mungkin juga crack ya maka rigging lob ini juga punya apa Pak juga punya authorize untuk memastikan ketika seorang rigger itu pinjam dia ngecek dulu Pak ya dia ngecek dulu ya apakah mungkin ada temuan Pak saat alat itu dipakai di lapangan ya ini dari teman-teman rigging lob. Kemudian yang ketiga ada lagi dari teman-teman lifting inspector atau lifting equipment. Ini dari teman-teman third party Pak ya tuh. Ya, dari teman-teman third party yang udah menjadi rekanan, yang udah menjadi mitra, ya yang ditunjuk ya berdasarkan dari apa Pak? Ada dari kalau kita bilang nih Pak dari pemerintah ya. Ya contoh nih kalau dari Kemenaker ada namanya Alika 3 pesawat angkat angkut. Kalau di BNSP itu ada namanya Inspektur Pesawat Angkat Pak yaitu ini yang apa Pak yang sifatnya dia adalah orang-orang yang udah punya mandatori yang udah punya legalitas apa sebagai seorang untuk melakukan apa Pak inspeksi di alat-alat ini Pak ya ini salah satunya. Nah kemudian apa lagi Pak kemudian ya ada lagi Pak nih. Nah syarat umumnya itu apa Pak kalau kita bicara dari untuk dikawankan nih ketika Bapak ya bekerja di hubungan dengan rigging lob ini. Yang pasti satu Pak, kalau di rigger minimal dia apa-apa harus ada punya kompetensi rigger. Apalagi Pak punya pengetahuan dasar. Ya pengetahuan dasar tuh misal Pak dari standar Pak ya. Standarnya mungkin bisa pakai ASME ataupun juga loader ataupun yang lain. Pengetahuan alat juga bisa nggak Pak? Bisa. Misal apa nama-nama item-itemnya, ya kemudian batas pemakaiannya, dari mana Pak? Dari dia punya penggunaannya, ya itu hanya ada sifatnya Pak. Dari sisi yang hubungan dengan apa Pak alat tersebut, ya sampai kapan dia dipakai dan batasan-batasan itu kira-kira apa yang bisa menyebabkan alat tersebut mengalami kerusakan. Ya, kemudian juga ada lagi Pak nih administrasi dasarnya apa? Ya harus ada logbook. Kalau di kami biasanya banyak pakai ini Pak logbook. Ya, karena nanti secara inventorinya, secara flow-nya, secara untuk pencatatannya di situ harus ada Pak. Ya, siapa yang menggunakan, siapa yang make, kemudian kapan terakhir diambil, kapan terakhir dikembalikan. Nah ini. Ada juga apa Pak tagging. Nanti kita bicara tentang taggingnya. Ada juga tentang apa Pak form inspeksinya apa ini. Nah, kalau udah bicara di form inspeksi berarti apa? Format yang diambil berdasarkan dari bisa mengikuti dari standar atau mungkin apa Pak mengikuti dari standar yang ada di perusahaan atau prosedur. Ya kita bisa nambahkan aja Pak. Kira-kira mungkin dari standar ada yang kurang, Bapak bisa tambahkan formatnya itu. Kemudian dari aspek keselamatan kerjanya ya bisa dari teman-teman HSC ya atau juga dari teman-teman manual handling ataupun juga hubungan dengan di apa Pak masalah aspek safety tadi. Nah ini untuk syarat umumnya ketika kita bekerja dengan hubungannya di rigging lab tadi. Nah ada juga ya. Nah apa secara job desk-nya untuk tugas harian dari tim rigging lab ini? Ya secara tugas hariannya yang pertama adalah ketika kita sebagai seorang teknisi ataupun mungkin juga sebagai seorang operator yang ada hubungan dengan kegiatan rigging lab ini, yang pertama ada namanya pemeriksaan saat sling itu kembali dari lapangan, yaitu ketika dipinjam oleh dari masing-masing entity. Ya, misalnya saya nih Pak sebagai teknisinya, saya bertugas sebagai person in charge-nya apa itu. Ketika ada orang yang meminjam, jangan Pak, dia minjam dalam keadaan baik. Ya, kemudian dia apa? Dia melakukan mencatat item yang dia pinjam.
ya dia catat item dia pinjam, kemudian dia nyatat tanggal, kemudian harinya, kemudian nanti Pak dia melakukan apa Pak signature-nya Pak atau tanda tangan atau paraf di situ. Nah, ketika alat itu selesai dia pakai atau dia gunakan, maka apa? Maka kita nanti apa Pak melakukan pemeriksaan. Bisa jadi mungkin dia waktu melakukan pengembalian Pak nggak tahu kalau ternyata alat itu ada namanya kerusakan. Nah, kebanyakan kita lakukan pemeriksaan barang-barang. Ketika dikembalikan kita cek. Tapi juga kadang kejadiannya apa Pak? Mungkin waktu dia mengembalikan ya kita mungkin nggak sempat melakukan pengecekan bareng. Jadi waktu dicek ya udah kita Bapak kita taruh di tempat, katakan bukan dikembalikan ke raknya, tapi taruh di salah satu tempat, kemudian kita susun lagi, tapi sebelum kita susun, kita lakukan pengecekan. Nah, ini yang rata-rata Pak, tapi kebanyakan, ya kalau hal seperti ini tetap harus apa Pak, dilakukan pengecekan barang. Kemudian yang kedua, apa Pak, mengarsip semua sertifikat altar lifting. Altar lifting itu kawan-kawan, di sini dia punya ada namanya sertifikat, dia punya apa, database, ya. Kenapa? Karena untuk memudahkan dari teman-teman third party. Ketika dia datang yang sifatnya mungkin secara periodik ya per 6 bulan. Kalau saya banyak pakai yang per 6 bulan ya kawan-kawan. Jadi waktu dia datang melakukan pemeriksaan ya dia sudah punya Pak progresnya dari mana, dari berapa item-item yang dia melakukan pemeriksaan. Oh ini di item tepatnya Pak Bayu kurang lebih ada sekian ratus item ya. Tolong Pak disiapin nanti dari item ini ya saya melakukan pengecekan secara apa bisa secara nanti visual atau mungkin ada beberapa metode yang lain ya. Ini nanti pastikan juga alat ini harus punya identitasnya ya, ada mungkin ada namanya tagging, ada dia punya nomor-nomor apa, nomor-nomor identitas ya yang diberikan dari mana, dari teman-teman, bisa dari third party atau dari divisinya teman-teman. Biasanya ini lingkupnya adalah teman-teman dari integrity Pak itu. Kemudian nanti juga apa lagi Pak, ada juga yang ketiga adalah ini label ulang. Ya, ketika apa? Ketika ditemukan kondisinya ada yang udah mengalami blur Pak ya atau pudar. Ya, kenapa Pak bisa blur? Ya bisa jadi mungkin apa? Ada gesekan. Bisa jadi apa? Mungkin kena apa Pak? Mungkin karena lingkungan Pak ya itu. Ya, jadi kita juga lihat pastikan ini ID jangan sampai apa Pak dia hilang ataupun yang lain. Kemudian juga apalagi kawan-kawan menandai Pak alat-alat yang rusak tersebut. Ya, saat alat tersebut ditemukan ya dan kita apa Pak harus atau langsung masukkan kemana Pak ke karantina. Ya ini nanti kita akan sebut karantinanya seperti apa. Kemudian juga nanti ini mengeluarkan sling atau sekel ya alat bantu angkat di sini ketika apa? Ketika dari si customer atau si peminjam ya kita juga apa Pak? Ya harus tahu misalnya dia minta ukuran, dia punya minta untuk tonasenya, dia punya untuk model dan tipenya. Jangan sampai nih Bapak nggak paham Pak dari berapa alat-alat item yang diminta oleh si rekan kita Pak yang dipakai itu di lapangan. Misalnya dia minta sekel, saya minta sekel Pak ukurannya kapasitas sekian, modelnya seperti ini, yang untuk konstruksinya seperti ini. Nah nanti itu kita juga udah tahu Pak di awal ya tuh jangan sampai nanti kita memberikan tapi desain yang diminta nggak sesuai Pak itu ya. Ini untuk di tugas harian seorang rigging lob tadi. Nah ada juga ini apa ya? Nah ini, nah potensinya itu apa kawan-kawan? Dari kerusakan yang ada di alat rigging kita di lapangan. Beberapa potensi terburuknya ya kawan-kawan ketika kita lihat dari beberapa kerusakan di lapangan. Pertama ada namanya corrosion ya atau karat ya itu. Ya karat ini memang jujur ya kita tidak bisa pungkirin di mana mungkin apa lingkungan kerja kita ya di mana situ mungkin apa ada namanya proses perpindahan temperatur atau mungkin juga apa Pak ya karena ada beberapa lingkungan mungkin dekat kerjanya juga ada potensi pengkaratan yang tinggi bisa terjadi Pak ini. Ya makanya kalau karat ini juga salah satu apa Pak yang sering terjadi ya rata-rata di beberapa alat bantu angkat ya. Kemudian juga berubah bentuk Pak ini. Kenapa Pak bisa terjadi berubah bentuk sini? Berubah bentuk ini mungkin apa Pak? Dari pengguna atau dari si pemakai, dari kawan-kawan rigger ya terutama ya yang menggunakan alat ini, pemakainya metodenya banyak yang salah Pak. Apa contohnya Pak? Bisa jadi mungkin contoh nih Pak, dia minjem dari berapa alat-alat lifting yang kita punya, contohnya apa Pak? Kayak hook, ya dia hooknya Pak, waktu mengkaitkan, waktu mengikatnya mungkin nggak sesuai yang seharusnya di posisi center, posisi vertikal, tapi posisinya itu agak sedikit apa Pak lepas atau sifatnya tidak vertikal, sehingga konsepnya Pak berubah dari vertikal bisa jadi apa? Bisa jadi
ya dia konsepnya apa? Bisa jadi lepas ya, model contoh kayak ditarik gitu Pak ya dari dapurnya bagian yang ada di apa hooknya tadi. Ya ini bisa jadi. Atau mungkin juga Pak, atau juga dari beberapa alat lain Pak yang dipakai, misalnya metode kesalahan dari pengikatan ya, metode waktu pengikatan kesalahannya kenapa bisa jadi di situ ada namanya potensi sub objek ya kan Pak, di mana seharusnya dikasih ada namanya padding, dikasih pelindung ya, sehingga mungkin apa Pak si rigger nggak tahu atau nggak paham, tiba-tiba alat menjadi apa Pak rusak atau itu ketekuk atau sobek ataupun yang lain. Nah ini bisa jadi Pak berubah bentuk ya. Ketekuk juga sama apa ini ya, misalnya apa Pak, mungkin dari berapa Bapak punya alat-alat kayak wire rope ya, wire sling, di mana di situ ketika ada tekukan sudut yang tajam juga ya, ya kemudian dia mengalami apa Pak, ada namanya bending. Bendingnya itu sifatnya apa ya, ini kayak ini tadi sifatnya rusaknya bisa permanen Pak itu. Kenapa? Karena kalau udah ketekuk gini kita nggak bisa repair Pak, mau bapak ratakan diragung ya sifatnya dia udah permanen ya. Ini retak gimana Pak, bisa jadi retak di bagian mana Pak, bisa itu di bodinya ya kan Pak, bisa juga mungkin apa Pak, retak di bagian sambungan las-lasannya ya kan Pak. Ini ya termasuk juga nanti ada bending atau bengkok. Nah ini beberapa apa Pak tugasnya teman-teman di sini ya, sebagai seorang teknisi rigging lab itu juga harus ya paham Pak tentang beberapa temuan, yaitu apa itu kondisi kerusakan yang ada di alat-alat rigging tool kita. Nah kemudian apa lagi kawan-kawan, kemudian ada juga nih Pak, nah pentingnya di beberapa alat bantu angkat yang ada di lapangan ya, itu ya, ya pastikan juga di teman-teman nanti di sini ketika kawan-kawan di lapangan kita harus tahu Pak dari dia punya ada namanya marking ya, marking, tagging ya, atau mungkin kalau bahasa di industri migas namanya color code Pak ya, color coding ya ini ya. Nah perlu nanti teman-teman ketahui ya kawan-kawan, color code itu ya itu bukan diambil dari berdasarkan internasional standar, tapi color code itu diambil apa Pak? Berdasarkan dari ada namanya company owner spec Pak itu. Ya, jadi berdasarkan dari lingkup internal di perusahaan teman-teman. Ya. Nah, apa sih tujuan dilakukan penandaan ini? Ya, supaya untuk memudahkan mana alat yang udah tersertified, mana alat yang sudah apa udah diinspeksi. Tapi ketika dia punya marking atau tandanya itu dia tidak sesuai dengan standar yang ada di perusahaan, bisa dipastikan alat tersebut itu belum tersertifikasi atau belum diinspeksi. Ya, jadi ini kita bisa membedakan ya ketika nanti teman-teman bekerja, ya di mana Pak saya bisa berapa tempat-tempat penandaan ini. Ya contoh gampangnya mungkin di depan main gate Pak. Biasanya kalau Bapak di beberapa perusahaan-perusahaan besar tuh pasti ada tertulis gini, ya standar warna alat bantu angkat yang berlaku untuk dari periode bulan sekian sampai bulan sekian. Itu biasanya Bapak udah tahu Pak standar warnanya. Ya, katakan mungkin bisa hijau atau biru atau kuning. Jadi di luar warna itu ketika Bapak melihat bisa dipastikan Bapak itu belum tersertifikasi. Ya ini sifatnya apa? Untuk memudahkan dan juga apa? Untuk memastikan. Ya ini. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian juga ini di data Pak. Kenapa harus di data Pak? Ya untuk memudahkan, jangan sampai alat Bapak itu tertukar. Jangan sampai alat Bapak itu mungkin apa Pak hilang. Jangan sampai apa alat Bapak itu mungkin apa Pak? Ya bisa jadi mungkin eh, apa ketukar Pak itu. Ya saya pernah ngalamin Pak di alat saya, karena di tempat saya itu setnya atau pilnya banyak Pak ya. Jadi alat saya itu Pak, kalau di perusahaan kami itu dia ada tanda Pak. Ada untuk set A, set B, set C. Jadi sama-sama teman-teman third party itu Pak ditandain. Jadi udah kita nggak bisa mungkin bahwa dari masing-masing alat itu dilihat dari masing-masing feel-nya Pak atau setnya. Nah ketukar Pak dipakai oleh set di tempat yang lain. Kok kenapa Pak bisa terbawa? Ya ceritanya adalah ketika alat tersebut dipakai salah satu kontraktor. Nah, kontraktornya itu entah lupa atau mungkin dia mungkin tidak ada handover dengan timnya, Pak. Diambil lah, Pak, sama teman-teman di set lapangan kami yang lain. Ketika ada inspeksi, kaget, Pak. Kenapa kaget? Ternyata alat tersebut ini kan punya di tempat areanya Pak Bayu. Kenapa kok ada di field-nya ini? Nah, pantas aja, Pak, begitu dilakukan inventory, ternyata alatnya dianggap apa nggak ketemu, hampir dinyatakan lost, Pak, atau hilang. Ya, jadi sebisa mungkin ya kalau alat seperti ini Pak, Bapak untuk pendataannya juga harus apa-apa harus rutin. Artinya harus upgrade terus Pak ya itu. Nah ini. Nah setelah itu apa lagi Pak? Kemudian ada juga nih Pak. Nah bagaimana Pak cara Bapak untuk menandai Pak atau melacak di alat perangkat ini?
Nah, ketika Bapak menandai, nggak semuanya bisa ditempel, Pak, atau mungkin Bapak pasang. Ada beberapa tempat-tempat yang mungkin apa, Pak, bisa menyebabkan alat ini jadi rusak. Ada yang juga, Pak, menyebabkan waktu Bapak nempel nih alat tersebut mungkin apa bisa mengalami apa, Pak, pudar karena mungkin kena gesekan. Ya, contoh mungkin apa, Pak? Kayak di webbing sling, Pak, ya, penandanya kan kita nggak boleh pakai apa, Pak, nggak boleh pakai kayak cat gitu, Pak. Dia model kayak ada kawat sama plat. Ya, beda dengan yang mungkin yang item besi ini, Pak, ya kayak Masterlink, ya Pak, ya, kayak mungkin dia recycle, dia penandanya pakai cat, Pak, ya itu. Ya, kenapa? Karena untuk lebih memudahkan. Tapi juga mereka nandainnya nggak full, Pak, di cat gitu, hanya sebatas marking, hanya sebatas tanda yang kira-kira terlihat, Pak, secara visualnya. Nah, kenapa, Pak? Ya, kalau kita nandakan di webbing sling itu pakai cat, maka ya bisa dipastikan apa, Pak? Bisa dipastikan apa, nanti dia punya properti yang ada di bagian seluruh webbing sling itu akan jadi rusak. Ya, nah ini juga. Jadi kalau masalah untuk menandai, ya itu juga ada aturan mainnya, Pak. Nggak bisa kita asal-asalan. Minimal nanti cari di tempat yang kira-kira tidak ada potensi gesekan, ada potensi tekukan, ataupun mungkin juga yang lain. Nah ini salah satu ya ketika nanti teman-teman apa menandainya tadi. Nah, kemudian juga nih model-modelnya taggingnya kawan-kawan. Ya, berapa model-model tagging pasti di teman-teman sih udah sering lihat ya berapa model-modelnya, Pak. Ada yang model pakai zip tag, ada yang pakai model pakai ultra wrapping, ada yang model pakai apa? Pakai yang hex tag, ya, ada rubber, ada juga yang metal. Nah, cocoknya di mana, Pak? Ya, ini tergantung. Kalau Bapak di rantai banyak Bapak pakai nih, Pak, metal tag sama labelnya. Kalau Bapak mungkin untuk di mana, Pak, di sekel, Bapak bisa pakai yang ini. Cuma ini kadang-kadang kalahnya, Pak, dia nggak tahan sama gesekan atau benturan. Kalau di kami, Pak, bisa pakai cat aja udah cukup, Pak, ini ya. Tapi catnya juga ada persyaratan. Minimal dia punya daya rekatnya, Pak, ya itu. Apalagi, Pak, mungkin kalau di teman-teman tambang banyak pakai gini, Pak, yang model zip tag, Pak, ya, kayak model kabel tis gitu, Pak, itu. Enggak, ini nanti tergantung dari prosedur yang ada di tempat teman-teman. Setidaknya ya model-model tagging ini adalah salah satu untuk apa, Pak? Untuk memudahkan teman-teman ketika apa melihat alat ini dari dia punya apa, Pak, kevalidasiannya, Pak, apakah dia memang masih layak ataupun dia udah apa, Pak, dilakukan inspeksi di awal. Ya, ini untuk model-model taggingnya tadi. Kemudian juga nih sertifikasi, Pak, nih. Kenapa, Pak, alat tersebut ada sertifikasi? Ya, menyatakan bahwa alat ini apa, Pak, itu sudah dilakukan pemeriksaan. Ya, memastikan Bapak bahwa tersebut itu kondisinya masih bagus, Pak, atau mungkin masih baik atau masih aman. Kenapa? Jangan sampai nanti teman-teman di sini alat tersebut mungkin apa ada finding, ada temuan, ada rusak, tapi kita nggak tahu, Pak, dan juga Pak sertifikasinya mungkin nggak ada. Ya, mungkin kita sering dengar, Pak, ya, beberapa mungkin ada namanya penyimpangan ya, ada beberapa pengalaman di lapangan, Pak. Ya, alat-alat yang model seperti ini, Pak, ketika kita lakukan model untuk inspeksinya atau sertifikasinya, tapi dia tidak bisa apa, Pak, menunjukkan dia punya apa sertifikatnya, ya. Bahkan juga yang parahnya apa, alat tersebut dia ya sertifikasinya itu apa, Pak, dilakukan bukan dengan apa, Pak, provider atau mungkin lembaga yang ditunjuk. Ya, kebanyakan nanti di sini minimal kita apa, Pak, ada berapa dari satu, Pak, dari distributor langsung, Pak, yang menjadi rekanan dari alat bantu angkat ini. Yang kedua mungkin apa dari teman-teman third partinya, Pak, yang memang udah ada penunjukan tadi. Ya, ini untuk apa? Untuk memastikan tadi di alat-alat teman-teman di sini apa pastikan dia itu betul-betul sertifikasinya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja kawan-kawan. Ada juga apa ini? Nah, salah satu alasannya, Pak, kenapa alat-alat tersebut perlu disertifikasi? Ya, salah satu alasannya yang pasti satu, Pak, kita nggak bisa mungkiri tadi di awal, Pak, ya, saya sebut ada namanya degradasi alami. Ya, kenapa? Karena kualitas dari alat angkat apa alat bantu angkat kita itu bisa mengalami yang namanya penurunan kualitas. Kenapa, Pak? Ya karena mungkin dipakai secara kontinu, ya Pak, secara terus-terusan. Ya kan, Pak? Artinya apa? Artinya bisa jadi ada potensi abrasi, ya, atau korosi atau mungkin juga gesekan. Makanya degradasi ini udah pasti, Pak. Ya, contoh mungkin ya saya ambil contoh, Pak, kayak di webbing sling. Ya, webbing sling itu kalau lama-lama kontinu dipakai pasti degradasinya akan cepat, Pak. Entah kena gesekan, entah kena mungkin apa, Pak, selain gesekan mungkin ada namanya kena dengan benda-benda lain, Pak, yang sifatnya sudutnya tajam gitu. Ya. Nah, ini salah satu alasannya.
kemudian juga persyaratan dari legalitas Pak itu. Ya kita mungkin kalau di Indonesia ya, di mana Pak, di peraturan kita di Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya memang ada Pak, dikatakan di salah satu item bahwa semua peralatan alat bantu angkat sebenarnya itu harus Pak dilakukan pemeriksaan. Jangan Pak, dilakukan pemeriksaan dan dipastikan alat tersebut apa itu benar-benar udah dikatakan layak. Ya, salah satunya dengan apa Pak? Ada namanya sertifikasi ini. Kemudian juga ini Pak, ya kalau udah hubungan dengan di syarat-syarat, syarat satu penyimpanan rigging tool, ya kita bicara ada namanya aturan mainnya. Aturan mainnya seperti apa kawan-kawan? Pertama, kalau bicara untuk di aturan mainnya, satu Pak, harus mengikuti dengan petunjuk yang apa Pak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya Bapak ada namanya peraturan regulasi. Yang kedua apa ada namanya standar. Yang ketiga ada namanya best practice atau mungkin prosedur. Ya ini, ya dari mana Pak? Dari petunjuk yang ditentukan. Yang kedua, ya apa Pak? Pastikan juga ya jangan sampai di teman-teman di sini menyimpannya di dekat apa Pak area yang sifatnya pada permukaan tajam. Ya, karena permukaan tajam ini bisa jadi Bapak waktu naro di rak atau mungkin gantung, tapi gantungannya Bapak mungkin itu ada potensi sharp objek, bisa menyebabkan alat kit ini mengalami kerusakan. Apalagi Pak, kemudian juga tekukan tajam juga bisa, atau temperatur Pak ini. Ya, kalau bicara temperatur, ya panasnya bisa sampai di atas 60 derajat, pasti alatnya Pak akan berubah Pak. Ya, contohnya kayak di webbing sling, ya Pak, atau mungkin juga mungkin di alat-alat lain Pak ini. Ya, ya itu kenapa? Karena beberapa alat tersebut ada dia punya batasannya Pak untuk di posisi temperatur minimum dan temperatur maksimumnya. Setelah itu apa lagi Pak kemudian? Nah ini, ya bagaimana Pak cara penyimpanan yang bagus? Cara penyimpanan yang bagus adalah satu, pastikan Bapak ini perhatikan dia punya ambien temperatur ruangannya. Oke juga, ya hindari juga Bapak menyimpan di posisi temperatur minus 40 derajat Celcius. Ya dan juga pastikan juga waktu untuk menyimpannya ya cari di tempat yang paling gampang diambil saat Bapak membutuhkannya. Nah, kalau di kami biasanya itu nanti ada kayak model ini Pak. Kalau di saya pengalaman dulu tuh kayak kontainer juga bagus ya. Kontainer kan sifatnya apa Pak? Kiri kanan Pak ya, ada rak, ada susunannya. Teman nanti bisa tulis item-itemnya itu apa aja ya untuk memudahkan atau kita bikin ini Pak mapping ya kontainer nomor sekian, rak nomor sekian bagian atas sama bagian bawah itemnya apa aja. Dari masing item tuh Pak nanti di mapping lagi Pak dipetakan ukurannya berapa, kemudian mereknya apa tuh untuk penggunaannya untuk apa. Nah ini bicara ada namanya mapping tadi. Kemudian juga apalagi Pak hindari ya terkena kimikal yang bersifat korosif. Nah ini juga ini musuhnya dari berapa alat-alat bantu angkat Pak itu. Ya yang paling sering itu apa? Rata-rata adalah webbing sling Pak ya. Karena webbing sling itu agak sedikit sensitif ya kawan-kawan. Terutama apa? Terutama waktu teman-teman menggunakan alat tersebut ya mungkin nggak sadar Pak ada berapa bahan kimikal yang sifatnya apa? Ya bisa jadi ancaman buat di teman-teman. Kemudian juga nih ya jangan diletakkan di lantai Pak nih. Kenapa Pak? Karena lantai itu juga salah satu jadi potensi mempercepat kerusakan, entah mungkin kelembapannya atau mungkin juga mungkin lantai itu ada genangan Pak ya itu. Atau mungkin apa di lantai tersebut waktu Bapak pindahkan apa Pak diseret ya kan Pak. Nah ini juga bisa. Ya jadi penyimpanan juga salah satu poin penting ya buat teman-teman. Ya ini alat-alat Pak, investasinya mahal Pak. Investasinya mahal. Kalau Bapak memperlakukannya mungkin tidak sesuai, maka cepat atau lambat alat ini akan apa-apa akan cepat rusak. Ya itu. Kemudian juga ini, ya ini namanya adalah yang kita sebut tadi Pak, ya, ada namanya karantina untuk di alat-alat bantu angkat atau karantina untuk di alat-alat lifting toolnya apa itu. Kenapa Pak? Semua alat bantu angkat itu ketika Bapak temukan dalam keadaan ada indikasi defect atau rusak, Bapak jangan langsung buang. Ya teman-teman apa Pak? Kalau bisa taruh di tempat ada namanya karantina area. Apa tujuannya Pak? Salah satu tujuannya adalah untuk memastikan alat tersebut ya sebelum dia diponis ya oleh dari orang-orang yang otoris bahwa alat tersebut apa dikatakan memang sudah tidak bisa dipakai atau digunakan. Ya karena saya punya pengalaman pribadi Pak. Dulu saya pernah buang speder bar. Ya speder bar itu Pak udah rusak memang Pak dari teman-teman third party itu dikasih tagging merah Pak itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya langsung spontan Pak buang di basket metal. Singkat cerita, barang basketnya itu dibawa ke kami punya pelabuhan.
sampai di pelabuhan dipakai Pak sama kontraktor lain. Singkat cerita, apa Pak? Ada yang moto, kemudian ada yang mempublish ke email dari kami punya tim Pak itu. Kebetulan saya juga di CC. Nah begitu nggak lama Pak, saya dipanggil sama atasan saya bahwa ada speeder bar kita yang apa Pak dipakai oleh orang lain di site lain Pak itu. Nah akhirnya apa? Akhirnya nggak lama saya minta kawan saya untuk mengirim balik dan alat tersebut apa? Kemudian saya taruh, ya kemudian saya taruh, kemudian apa? Kemudian saya disuruh oleh atasan saya Pak, sebelum dibuang, ya setelah dia katakan di karantina itu hasilnya dia harus disekrap atau dijang apa Pak, maka harus dihancurkan dulu Pak. Jadi kalau kita membuang gini, apa sedianya dihancurkan dulu Pak. Pada saat nanti dari teman-teman third party menyatakan bahwa apa Pak alat tersebut itu memang tidak bisa digunakan lagi, ya. Di repair bisa nggak Pak? Bisa Pak, dengan catatan mungkin ada beberapa pertimbangan. Entah mungkin nanti penurunan dari dia punya kemampuannya ataupun yang lain. Nah itu ya. Nah, kenapa nanti sini Pak? Salah satunya. Jadi kalau udah kita bicara di lifting gear ini, ya lifting gear apa lifting gear karantina apa Pak? Kalau udah bicara di lifting gear karantina ini Pak nanti apa? Ya teman-teman juga pastikan Pak jangan dibuang untuk apa Pak ya bahasa itu dipakai lagi lah gitu ya ini ya, dan juga Pak pastikan juga nanti dia punya color code-nya juga harus apa Pak diganti ya, minimal kalau umum Pak itu warna merah ya, itu kalau di beberapa perusahaan biasanya warna merah tuh identik dengan apa ada namanya alat tersebut itu sudah tidak bisa digunakan ya, sudah tidak bisa Bapak dipakai. Nah itu ya. Nah ketika kita bicara ada lagi Pak yang namanya terminologinya apa untuk di rigging lab ini? Ya, apa Pak terminologinya? Yang pertama, secara gambarannya Pak, rigging lab itu posisinya itu macam-macam. Posisi tempatnya ada di mana-mana Pak. Ada yang untuk di onshore, ini untuk yang di darat. Ada untuk yang sifatnya bisa mobile. Ada yang di dalam kontainer. Ada yang apa-apa. Ada juga yang sifatnya di warehouse memang dedicated untuk rigging. Nah, kalau saya lebih banyak Pak, banyak mainnya untuk di onboard Pak, ya di onboard atau apa atau juga mungkin di line. Ya, ya. Nah ini Pak, ini adalah salah satu dari tempat atau posisinya tergantung nanti dari mana Pak? Dari Bapak punya industri. Apakah itu dari perusahaan-perusahaan drilling, apakah itu dari perusahaan marine, ya kan Pak? Intinya penempatan itu bebas Pak itu. Bahkan juga ada mungkin yang pakai box Pak. Ya pakai box, dia bikin tempat tapi susunan dibikin rapi. Ya, itu saya pernah lihat ada di beberapa perusahaan tambang yang pernah saya masuk Pak ya. Dia alat riggingnya itu simple Pak, nggak banyak, tapi rapi Pak, enak dilihat. Ya, dia punya apa Pak susunannya, cara untuk mappingnya, ya itu. Ya, jadi secara untuk di mana Pak, di terminologi memang nggak harus di mana Pak, harus pakai kontainer. Ya mungkin apa Pak, cari yang lebih gampang ya untuk memudahkan tadi. Nah itu, ya. Nah nanti juga ada namanya ini Pak, rigging lob controller. Siapa Pak rigging lob control nih? Adalah salah satu orang atau personil di mana di sini dia tergabung dengan ada namanya apa Pak? Katakan di bagian supervisi Pak atau pengawasan. Contoh, ya misalnya saya punya atasan nih Pak, bisa itu foreman atau supervisor ya yang bertindak apa sebagai untuk controller dari saya punya kegiatan untuk apa Pak pengawasan di sini untuk di alat rigging. Ya bisa juga mungkin dari teman-teman apa Pak katakan dari teman-teman supervisor lifting spesialis atau mungkin juga dari teman-teman CPLO yang ada di tempatnya Bapak. Yang ini juga salah satu ada namanya rigging lab control tadi. Ya dia mengontrol ya apa Pak berapa alat rigging yang ada di tempat kegiatan di mana alat tersebut apa Pak sering digunakan untuk kegiatan pengangkatan. Nah itu. Nah ini ada juga Pak namanya bahasa ini Pak transit ya atau kontrol transit. Ya ini berapa alat-alat lifting yang sifatnya ini saya cerita di dunia offshore Pak ya. Biasanya kalau di dunia offshore itu Pak ada namanya sling transit Pak itu. Nah, kenapa Pak dikatakan sling transit? Karena ketika dia dipakai, dikirimkan ke onboard atau di lapangan Pak, alat tersebut dari lapangan yang untuk di onboard tersebut nggak punya. Nah, dia dikasih pinjam Pak di posisi di onshore. Ya, untuk apa? Untuk digunakan sebagai pengangkat untuk pengangkatan barang. Nah, sling transit ini sifatnya dia apa Pak? Temporary aja. Kenapa? Karena dia dipinjam, ya dipakai untuk di onboard. Setelah barang tersebut selesai digunakan, maka harus dikirim balik. Ya, ini biasanya banyak berapa alat-alat yang dipakai untuk barang-barang yang kompleks Pak ya, yang untuk kegiatan di offshore. Ya, disebut ada namanya
sling transit. Ya, kenapa dikatakan transit? Karena dia hanya sifatnya apa? Untuk mampir atau singgah apa itu. Nah, ini ya nanti tanggung jawabnya Pak dari teman-teman third party Pak yang melakukan apa Pak controllingnya ya itu ya ini. Nah ini juga sama ya. Kalau udah nanti di teman-teman bicara untuk di periodiknya Pak, kita lakukan sama-sama Pak barengan ya dari pihak apa Pak pihak personal in charge-nya. Nah, nanti juga dari teman-teman third party Pak itu. Artinya kita bisa saling bersinergi yang melakukan pengecekan bareng, yang melihat menentukan kategori pemeriksaannya, kemudian kita memutuskan dari apa Pak? Dia punya dari jenis kerusakan itu apa aja. Ya, ini yang pengalaman saya dulu Pak di salah satu di kegiatan di offshore drillingnya di milik perusahaan Amerika. Ya, saya ngecek dengan teknisnya mereka, yang ngecek bareng apa Pak? Dia punya perangkat alat-alat rigging lob yang ada di tempatnya mereka apa itu. Ya, ini. Oke, itu saja mungkin penjelasan singkat saya teman-teman. Ya, pas kita di waktunya hampir 1 jam, ya kita kembali ke panitia ya untuk kita session di Q&A-nya Bapak. Pas ya? Oke, ya, baik, pas ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Bayu ya. Bapak Ibu semuanya, luar biasa materinya dan ini sudah banyak pertanyaannya Pak Bayu yang akan kita sama-sama jawab. Tapi sebelum nanti kita menjawab pertanyaan dari teman-teman ya atau Bapak Ibu semuanya, silahkan yang belum menuliskan pertanyaannya bisa dituliskan dulu di kolom Q&A. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk dijawab satu persatu ya terkait dengan jawaban pertanyaan Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam sesi Q&A, ya ada beberapa informasi dulu yang akan saya sampaikan kepada teman-teman ya, khususnya para peserta ini. Pastikan yang sudah Bapak Ibu miliki untuk aplikasi Mika Pro-nya sudah platinum ya. Kenapa sih harus platinum? Karena agar Bapak Ibu semuanya yang pertama bisa mendapatkan akses modul K3, kemudian juga bisa mendapatkan akses regulasi K3, dan yang terakhir ini ada yang namanya fitur tambahan nih buat Bapak Ibu semuanya. Nah, fitur tambahannya apa? Nanti saya akan kasih tahu setelah ini ya. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya sudah platinum ya. Cara ceknya gimana? Di pojok kiri atas ada tulisannya bawah nama yang saya beri tanda panah nih, ada tulisannya platinum dan silver ya. Kalau Bapak Ibu sudah platinum maka nanti bisa langsung isi absensi aja, kemudian tinggal tunggu sertifikatnya terbit. Tapi kalau Bapak Ibu masih silver, nah ini perlu di-upgrade dulu menjadi platinum. Ya, boleh nggak saya upgrade-nya bulan depan? Atau tahun depan misalkan? Ya boleh aja, yang penting Bapak Ibu nanti sudah isi absensi, nanti sertifikatnya pada saat Bapak Ibu sudah platinum, maka silakan hubungi tim Media Tama atau hubungi saya juga boleh. Nomor saya udah di-share tadi ya di kolom chat, bisa di-save aja teman-teman. Nanti minta ke saya untuk bisa diterbitin karena saya udah platinum. Nah, itu bisa nanti ya. Yang penting Bapak Ibu absen dulu. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin melihat rekaman webinar kolega juga nanti akan kami tayangkan di channel YouTube-nya Kaci Deni ya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki lisensi dan juga SKP ya, baik itu Kemnaker yang baik yang level ahli maupun yang teknisi, serta alat berat, SIO alat berat, kami bisa bantu untuk proses perpanjangannya ya Bapak Ibu. Silakan nanti bisa hubungi tim Media Tama atau hubungi saya juga boleh terkait dengan perpanjangan dari lisensi dan SKP-nya. Kemudian terkait dengan bagaimana caranya kalau saya ingin terjun ke dunia K3. Nah, Bapak Ibu bisa mulai dari sertifikasi ahli K3 umum. Dan ini full online training Bapak Ibu semuanya, pendidikannya minimal D3. Jadi kalau Bapak Ibu semua minimal D3 bisa langsung ambil ahli K3 umum Kemnaker RI. Dan ini 12 hari secara online Zoom ya. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya ingin ambil yang BNSP, Media Tama juga ada nih untuk sertifikasi ahli K3 BNSP dengan program subsidi. Nah, jadi ini lebih terjangkau sekali harganya, dari 2,5 juta di luaran sana ada yang 3,5 juga. Media Tama hanya 950.000 saja dengan pelatihan mandiri ya, nanti bisa melalui e-learning yang kami siapkan. Cukup tonton videonya, nanti di akhir baru uji kompetensi langsung via Zoom meeting bersama asesor ya. Nah, ini juga minimal pendidikannya D3 Bapak Ibu. Ya, kenapa sekarang D3? Karena kami sudah menyesuaikan terhadap dengan SKKNI yang terbaru. Ya, jadi pendidikannya minimal D3. Lalu kalau yang SMK atau SMA gimana? Bisa ambil yang
petugas K3 atau operator K3 ya. Nah, bedanya apa nih? Kalau yang operator K3, Bapak Ibu belum punya memiliki pengalaman di bidang K3 sama sekali ya. Tapi kalau sudah punya pengalaman minimal 2 tahun bisa ambil yang di petugas K3 ya, Bapak Ibu. Kemudian ini harganya lebih terjangkau lagi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya ahli K3 umum Kemenaker RI, bisa lanjut ke auditor SMK3. Nah, ini juga full online training. Nanti Bapak Ibu akan belajar di bulan September ya, kalau Bapak Ibu ingin ikut di program auditor. Lalu bagi Bapak Ibu semuanya yang di perusahaannya ingin ada orang yang bisa mengukur terhadap lingkungan kerja ya, baik nanti terkait dengan faktor kimia, fisika, biologi, ergonomi. Nah, ahli K3 model lingkungan kerja ini cocok banget untuk Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari terkait dengan materi pengukuran lingkungan kerja ya. Nah, nanti akan didapatkan adalah satu, sertifikatnya dari BNSP, yang kedua SKP-nya dari SKP dan lisensinya adalah dari Kemenaker RI ya. Nah, ini blended training Bapak Ibu semuanya terkait dengan prakteknya, nanti teman-teman atau Bapak Ibu akan coba langsung gimana cara melakukan pengukuran lingkungan kerja ya. Kemudian bagi Bapak Ibu semuanya yang bekerja di sektor kelistrikan, Widyatama juga ada untuk teknisi K3 listrik. Ini minimal pendidikannya adalah SMK kejuruan teknik ya, dan bisa Bapak Ibu ikuti secara blended training. Nah, kalau sudah pendidikannya D3 atau S1 dan seterusnya, bisa ambil yang ahli K3 listrik. Ini offline ya, atau tatap muka selama 18 hari ya. Kemudian di sektor konstruksi ini juga ada ya, kita akan full online, dan ini pendidikannya SMA sudah bisa ikut Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan ambil kesempatan untuk Bapak Ibu bisa mengambil sertifikasi ahli muda K3 konstruksi ya. Kemudian kalau kita mengawasi perancah, nah bisa ambil yang supervisor perancah. Tapi kalau kita yang memasang dan membongkar perancah, Bapak Ibu bisa ambil yang teknisi K3 perancah. Kedua pelatihan ini dilakukan secara blended training, artinya nanti praktek langsung bagaimana caranya memasang dan membongkar perancah. Kemudian juga kalau kita masuk ke dalam tim tanggap darurat di perusahaan, bisa ambil petugas peran kebakaran kelas D. Nanti Bapak Ibu akan belajar bagaimana caranya untuk memadamkan api menggunakan APAR dan juga fire blanket ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu juga ingin mengambil yang P3K ya, Widyatama juga ada nih untuk sertifikasi secara tatap muka atau offline ya, Bapak Ibu semuanya. Nanti Bapak Ibu akan belajar gimana caranya membidai, kemudian juga RJP yang baik dan benar, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu. Lalu kalau kita bekerja di ketinggian, kalau misalkan masih menggunakan platform perancah, Bapak Ibu bisa ambil TKBT tingkat 2. Tapi kalau sudah bergelantungan di atas tali seperti yang pembersih kaca gedung gitu ya, nah itu ambilnya yang TKPK tingkat 1 ya. Nanti Bapak Ibu bisa ambil sertifikasi ini sesuai kebutuhan area kerjanya. Keduanya pelatihannya secara blended training, nanti akan ada prakteknya langsung bagaimana cara bekerja di ketinggian dengan selamat dan juga aman ya, tentunya Bapak Ibu. Lalu kalau di perusahaannya memiliki forklift, pastikan operatornya sudah memiliki SIO. Nah, SIO forklift ini jangan sampai Bapak Ibu memiliki SEO yang palsu ya, karena ini akan sangat berbahaya ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, pastikan Bapak Ibu semuanya bisa memiliki SEO yang asli. Widyatama bisa support untuk pelatihan operator forklift, dan nanti prakteknya di Widyatama menggunakan transmisi otomatis ya untuk forkliftnya. Lalu teknisi K3 ruang terbatas, Widyatama juga ada, dan ini juga pelatihannya blended training. Nanti juga akan praktek langsung gimana caranya bekerja di ruang terbatas ya Bapak Ibu. Kemudian di sektor migas, nah ini kita ada dua nih, operasi K3 migas dan pengawas K3 migas. Bedanya apa? Bedanya hanya di pendidikannya saja. Kalau SMA bisa ambil yang operasi K3 migas, tapi kalau yang sudah D3 bisa ambil yang pengawas K3 migas ya, operasi dan pengawas saja. Lalu investigasi insiden ini juga penting bagi kita yang ingin mempelajari bagaimana caranya menginvestigasi suatu kejadian ya, dan ini minimal SMA sudah bisa ikut untuk ngambil sertifikasi BNSP ini, karena penting sekali ketika kita menjadi seorang HSE, amit-amitnya terjadi insiden, maka perlu untuk kita bisa memahami ilmu investigasi. Harapannya memang ilmu ini tidak dipakai, karena kalau dipakai berarti ada insiden ya. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa memiliki kemampuan terkait dengan investigasi ya.
Lalu HIMU dan HIMA, Media Tama juga ada. Nah, HIMU ini BNSP ya, HIMA juga BNSP. Nanti Bapak Ibu semuanya bisa ambil pelatihan ini ya, dan sertifikasinya dari BNSP juga. Cuman bedanya kalau HIMU ini nggak dapat SKP ya Bapak Ibu. Kalau yang SKP ambilnya yang tadi, yang linker, lingkungan kerja. Kemudian ketiga laboratorium, kita juga ada nih bagi Bapak Ibu yang bekerja di lab, di laboratorium, bisa ambil sertifikasi K3 laboratorium. Nanti akan ada uji kompetensinya juga secara tatap muka ya. Nah, ini adalah ATK yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mengambil sertifikasi di Media Tama ya. Dan nanti disesuaikan dengan pelatihannya tentunya ya. Ada beberapa pelatihan yang memang dapat item yang ini tergantung ya. Jadi tidak semuanya dapat nih, tergantung pelatihan yang Bapak Ibu ambil ya. Lalu kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ingin mempelajari materi K3 tapi bisa memilih materinya tidak hanya di webinar aja, Bapak Ibu bisa langsung buka website e-course-nya midlea.co.id. Di sini ada ratusan video yang nanti bisa Bapak Ibu pelajari, bisa dapat sertifikat, bisa dapat modulnya, ya bisa dapat juga materi yang bisa Bapak Ibu semuanya tonton secara fleksibel. Tidak harus ikut Zoom seperti hari ini ya, karena ini seperti nonton YouTube, bisa di pause, bisa di play kapanpun Bapak Ibu inginkan. Lalu kalau kita sedang mencari pekerjaan, ada menu karir di website Media Tama. Nanti silakan masukkan saja CV-nya yang Bapak Ibu miliki. Nanti langsung Bapak Ibu bisa apply sebanyak-banyaknya yang ada di sini ya. Tentunya Media Tama tidak terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan ini ya. Artinya ketika nanti Bapak Ibu melamar, kenapa saya nggak dipanggil-panggil? Ya itu nanti balik lagi ke perusahaannya ya Bapak Ibu. Kami hanya menyediakan platformnya saja agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih mudah untuk mencari loker-loker terkait bidang K3. Di luar sana kan mungkin banyak campur ya. Nah ini hanya putar K3 saja. Lalu kalau kita belum punya CV, bisa buat nih di aplikasi Mika Pro Bapak Ibu ya. Ada menu buat CV online, nanti pilih template, isi biodata, jadi udah sesimpel itu aja. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi kalau kita ingin buat CV ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu ada yang ingin tahu informasi lebih lanjut terkait pelatihan, baik Kemnaker, BNSP, in-house training, bisa hubungi tim sales Media Tama, screenshot dulu aja nomor handphonenya, pastikan Bapak Ibu sudah follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, ya, YouTube, TikTok, ya, pastikan nanti sudah follow, karena banyak promo-promo menarik lainnya yang diinformasikan di sosial media, ya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin kerjasama, silahkan juga hubungi nomor kami, atau Bapak Ibu semua ingin menjadi pembicara di webinar kolega seperti Pak Bayu hari ini, bisa hubungi saya, nanti saya akan bantu terkait dengan penjadwalannya. Seperti itu. Oke, baik. Wah, luar biasa. Bapak Ibu semuanya, saya akan kirimkan absensi ya, yang ditunggu-tunggu nih sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab. Absensi ini Bapak Ibu silakan diisi sampai berhasil. Ya, nanti kalau tandanya sudah berhasil, ada WA masuk. Ya, pastikan nomor WA yang Bapak Ibu cantumkan itu benar, tidak salah. Ya, oke, kalau ragu bisa isi 2 kali. Silakan bisa mengisi absensinya sambil nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan jawaban-jawaban yang akan kami bahas ya. Pertanyaan yang pertama dari Pak Heri Supriyanto nih Pak Bayu. Boleh dibantu untuk disebutkan 3 best practice yang bisa diterapkan agar rigging loft selalu aman dan tertib nih Pak Bayu. Silakan Pak. Izin Pak, masih di mute. Oke, terima kasih Pak Eri ya. Untuk pertanyaan pertama, untuk dari 3 best practice Pak untuk di rigging loft ya. Oke, simpelnya Pak, kalau untuk di 3 best practice ini ya, saya biasanya penerapannya itu ada satu Pak, ada pakai dari peraturan perundangan, ada pakai standar, atau mungkin pakai dari prosedur atau SOP. Mungkin saya ambil yang dari prosedur aja Pak, atau SOP ya. Kalau bicara best practice-nya, pertama satu Pak, ya controlling, yaitu adalah pengontrolan dari apa? Dari semua kita punya aset yang kita punya di tempat area kerja Bapak. Kenapa? Karena kontrol ini kita itu nanti berhadapan dengan para pekerja dari beberapa kontraktor. Artinya apa? Artinya bisa jadi Pak, alat-alat kita itu mungkin pengontrolannya bisa Pak, bisa lepas atau mungkin bisa lewat, entah mungkin terbawa ataupun yang lain. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah masalah apa Pak? Masalah storage-nya Pak, masalah penyimpanan. Ketika kita bicara masalah penyimpanan, kenapa? Karena masalah penyimpanan belum tentu penyimpanan kita tuh asumsi kita bagus. Ternyata ada berapa mungkin apa misalnya
kita nyimpan di dekat area-area yang di mana situ ada namanya perubahan apa Pak temperatur, misalnya dekat area proses atau mungkin dekat area lain yang bisa menyebabkan degradasi penurunan dari kita punya alat. Kemudian yang ketiga apa Pak? Yang ketiga adalah dari kita punya masalah validasinya apa itu? Ya, kenapa Pak saya bicara masalah validasi atau sertifikasinya? Kadang sering terjadi miss Pak ya antara rigging control rigging lock controller ini dengan si teknisinya Pak, terutama dari pendataan alat. Ya, misalnya kita udah melis beberapa alat-alat yang harus dilakukan pemeriksaan untuk revalidasi. Ternyata apa? Ternyata ada alat-alat yang masih mungkin di list kita Pak yang belum terrekod. Nah ini juga apa Pak? Kadang alat-alat tersebut kan apa ya sifatnya ada yang stay Pak ya, dipakai sampai berhari-hari bahkan bisa sampai berminggu-minggu. Ya, nah kita bisa remind Pak alat tersebut dari si pengguna kapan alat tersebut dikembalikan dengan catatan apa Pak? Mungkin ada untuk pemeriksaan untuk apa Pak validasinya. Nah ini untuk apa Pak? Untuk lebih memudahkan. Ya jangan sampai nanti alat tersebut mungkin sifatnya loss ya sampai terjadinya miss. Akhirnya apa? Alat tersebut udah revalidasinya udah berjalan sekian bulan baru dilakukan pemeriksaan. Kan kadang kalau di perusahaan tuh Pak ada namanya color code campaign Pak ya. Color code campaign itu dilakukan di apa Pak 2 bulan sebelum pergantian kita punya untuk di standar pewarnaan. Seperti itu sih Pak kalau untuk di best practice. Ya, terima kasih Pak Heri untuk pertanyaan yang bagus Pak ya itu. Oke, baik seperti itu ya Pak Heri untuk jawabannya ya. Lanjut lagi, wah ini luar biasa banyak sekali nih, makin sore makin banyak nih Pak Bayu. Dari Pak Ageng, dalam praktik rigging love, keselamatan kerja jadi prioritas utama. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023, sekitar 15% nih Pak kecelakaan di sektor konstruksi terjadi karena kegagalan rigging atau pengangkatan material. Nah, pengalaman Pak Bayu, langkah manajemen seperti apa yang paling efektif untuk meminimalkan risiko kecelakaan ini? Nah, terutama terkait SOP, pelatihan, inspeksi rutin. Nah, ini gimana Pak penjelasannya? Silakan Pak Bayu. Oke. Yang pertama bagus nih ya Pak ya. Nah, hampir fokus dengan Pak Heri pertanyaan ini. Saya bicara dari sisi pengalaman Pak. Ya, pertama satu ya ada namanya daily inspection-nya. Ya, kita kalau di lapangan di teman-teman di tim lifting ya. Kebetulan saya dulu sempat jadi tim leadernya teman-teman di offshore Pak itu di area perusahaan saya dulu sebagai tim leadernya. Jadi kita ada namanya di forum session TBM atau toolbox meeting yang menyampaikan untuk apa persiapan dari apa progres pengangkatan. Ya simple, tapi ini lebih apa lebih dalam ya terutama buat teman-teman sebelum melakukan pengangkatan untuk melakukan apa period inspection-nya, yaitu ada namanya inspeksi di awal. Kemudian salah satu yang kedua apa bicara ada namanya memastikan apa Pak dari sisi kelayakan alat. Kelayakan alat ini berarti apa? Sesuaikan dengan metode pengikatan, metode pengangkatan, metode penggunaannya. Jangan sampai nanti ya mungkin antara bentuk dimensi dari barang tersebut mungkin ada namanya sub objek, barang tersebut dipakai untuk ngangkat, tiba-tiba penggunaannya nggak sesuai, ujung-ujungnya apa? Alat bisa mengalami kerusakan. Kemudian juga yang ketiga dari siapa? Dari sisi ada yang namanya apa edukasi ke teman-teman ya minimal kita kasih model kayak sedikit short training atau mungkin penyampaian apa dari beberapa sosialisasi di kawan-kawan yang keterkaitannya hubungan dengan masalah lifting itu ya karena memang lifting ini kalau udah di beberapa perusahaan besar ini masuk dari aspek corporate life saving rules di perusahaan ya. Kemudian juga yang keempat ya bicara apa bicara dari alat tersebut ya dilihat apa dari sisi ada namanya ini standar dari deponya validasi atau color code-nya tadi. Ya apakah itu sering, rutin atau dilakukan termasuk juga untuk apa? Untuk di pemeriksaannya. Ya. Nah ada juga mungkin dari sisi yang lain ya kawan-kawan terutama bicara masalah dari manajemen ya. Manajemen ini biasanya apa hubungan dengan manajemen K3 lifting yang seperti saya bilang tadi ya ada hubungan dengan alat bantu angkatnya, kemudian pesawat angkatnya, kemudian personel yang terlibat, kemudian juga dari lingkungannya. Nah ini juga salah satu untuk salah satu ya mencegah terjadinya yang namanya terjadinya kegagalan di lifting. Ya saya kemarin sempat ya kawan-kawan, kebetulan saya berapa bulan terakhir ini diberi amanah oleh teman-teman di salah satu
perusahaan besar ya untuk ditangguh sebagai asesornya buat teman-teman untuk pekerjaan di sana. Ya, saya juga ya bersyukur sekali bisa jadi salah satu di bagian asesornya mereka untuk teman-teman di tim liftingnya di proyeknya mereka itu. Karena memang proyek yang diagarap itu agak sedikit kompleks ya, terutama kompleks dengan mereka punya pekerjaan, kompleks dengan dari berbagai macam kontraktor, kompleks dengan pengangkatan yang dia lakukan. Ya itu salah satu yang juga salah satu untuk memitigasinya ya itu. Itu saja mungkin Mas. Oke, baik ya. Lanjutan lagi dari Pak Ageng terkait dengan ini nih Pak, perkembangan teknologi seperti sensor beban, monitoring digital, software perencanaan rigging. Nah, ini mulai banyak. Nah, menurut Pak Bayu, seberapa relevan teknologi ini bisa diterapin di lapangan Pak, khususnya di Indonesia dan di loft dan rigging ini. Nah, ini gimana manajemennya bisa menginvestasikan teknologi itu Pak? Oke. Ya, memang jujur kita nggak bisa melepas ya atau tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, Pak nih. Ya, saya pernah diajak oleh kawan ya di salah satu perusahaan migas juga ya yang terkenal. Mereka tuh udah pengecekan di alat-alat rigging yang nempel di kren ya, terutama kalau di kren itu kan biasanya ada namanya aspek rigging, aspek mekanikal, dan aspek struktur. Nah, kalau dulu teman-teman teknisi atau inspektor tuh manjat-manjat, Pak, manjat sampai di boom ya. Yang masalahnya nggak semuanya berani manjat. Karena karena di salah satu dari mereka mungkin ada yang fobia sama ketinggian. Nah, sekarang udah pakai pakai konsep, pakai drone ya, pakai drone, kemudian mereka bisa lihat berapa masing-masing season, masing-masing dari bagian, dilihat Pak dari mereka punya model konsep pemeriksaannya. Ya, kenapa? Karena ya yang namanya teknologi ini memang kita nggak bisa pungkirin ya, termasuk juga ada beberapa teknologi untuk memeriksa kondisi di alat bantu angkat. Misalnya kayak contoh kayak di wire sling ya. Kalau dulu mungkin kita masih pakai yang konvensional, dibuka, dicek satu-satu. Ya sekarang udah ketika udah yang hubungan dengan teknologi, orang udah lihat dari dia punya dia lihat dari deformasi dari masing-masing internal yang ada di dalam alat bantu angkat tersebut, terutama di wire sling. Jadi memang kalau secara teknologi ya jujur kita nggak bisa, mungkin memang ini bicara masalah satu ya perkembangan zaman untuk juga dari produktivitas dari pekerjaan itu. Jadi memang ada berapa udah yang pakai sistemnya adalah pakai sistem teknologi. Namun ya di teknologi juga ada berapa mungkin yang tidak bisa kita andalkan, terutama ketika kita melihat pengecekan yang secara kasat matanya ya. Ya, misalnya contoh mungkin ada berapa bagian-bagian yang di awalnya dianggap bagus, tapi begitu diyakinkan ternyata ada namanya terjadinya defect. Ya, ternyata begitu dicek dengan cara konvensional ternyata memang alat tersebut memang positif dia mengalami defect. Ya, itu juga ada ya. Jadi memang teknologi tidak bisa kita pungkirin, tapi juga yang namanya konvensional yaitu juga tetap kita butuhkan Pak itu. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Ageng untuk jawabannya. Nah, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silahkan bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya bisa bertanya langsung dengan Pak Bayu terkait dengan materi kita hari ini. Ya, lanjut lagi sambil menunggu Bapak Ibu yang raise hand dari Pak Anwar nih. Yang pertama, apa saja bahaya umum saat melakukan kegiatan rigging dan lifting, Pak? Nah, gimana cara mitigasinya? Silakan Bapak Bayu. Oke, kalau bahaya ini banyak ya Pak Anwar ya. Kalau kita bicara dari bahaya dari personal, yang pasti satu pinch point. Ya, tangan terjepit nih Pak, yang paling sering di teman-teman rigger ya. Kenapa Pak? Karena bisa jadi mungkin teman-teman rigger mungkin nggak fokus atau mungkin Pak dia nggak sadar berada di posisi line of fire. Karena pinch point ini adalah salah satu potensi Pak terbesarnya Pak di teman-teman personel di lifting personal in charge. Yang kedua ada lagi namanya blind spot ya. Blind spotnya ada di mana posisi antara si operator crane dan rigger yang terhalang, bisa itu dari ada structure di crane ataupun beban. Yang ketiga, Pak? Bisa jadi ada namanya loose item. Loose item tuh kita bicara Pak? Bicara ketika teman-teman mengangkat barang ada berapa benda yang tertinggal di beban. Ketika mungkin ada pergerakan dinamik, barang tersebut bergerak sehingga terjatuh. Kemudian ada lagi namanya eh ini ada namanya beban terjatuh. Kita sebut ada namanya drop object Pak ya itu ya. Ini ya.
Kenapa Pak? Bisa jadi mungkin pengikatannya yang nggak sesuai. Ya titik ikatnya mungkin nggak dapat, COG-nya mungkin juga nggak pas. Ada juga mungkin apa yang namanya crane failure, kegagalan di crane. Bukan kesalahannya rigger, tapi mungkin apa? Bisa jadi mungkin si operator crane-nya mungkin tidak melakukan apa-apa pemeriksaan di awal. Apalagi Pak, bisa jadi mungkin ada namanya rigging failure, yaitu di mana perangkat alat bantu angkat yang tidak diperiksa secara harian ataupun juga dari periodik. Nah, mitigasinya sebenarnya simpel Pak ya. Kalau di beberapa pengalaman yang pernah saya edukasi di beberapa kawan-kawan, ya satu Pak, yang namanya mitigasi itu kita penting ya untuk ini. Pertama, kalau kita bicara dari administrasi Pak, pastikan Bapak kalau di industri ya udah ada namanya administrasi dari izin kerja, kemudian JSA, ada prosedur, ada method statement, ya. Bicara ada personil berarti apa? Kompetensi. Karena pekerjaan rigging ini Pak nggak bisa asal-asalan, ya nggak bisa asal-asalan. Orang-orang yang mengendalikan minimal harus punya kompetensi. Bahkan yang punya kompetensi itu Pak, kadang-kadang juga ketika masuk di perusahaan harus dilakukan yang namanya asesmen. Loh kenapa Pak harus dilakukan asesmen? Kan dia udah ikut training, bener. Dia udah ikut training, tapi ya kompetensi itu Pak semua orang bisa ambil Pak. Tapi pertanyaan adalah apakah orang tersebut itu benar-benar kompeten atau tidak? Maka Pak, maka harus lakukan asesmen lagi. Bisa itu ada namanya tes tulis atau juga apa ada namanya session untuk dipraktek. Kemudian apalagi Pak? Kemudian dari si personil, ya apalagi Pak dari alat-alat, ya alat-alat juga harus dipastikan juga Pak dalam keadaan betul-betul alat tersebut apa fit to work, artinya bisa digunakan dan tidak membahayakan buat keselamatan si pengguna dan juga lingkungan Pak ya, termasuk nanti metode kerja juga sama Pak itu. Nah ini adalah Pak adalah salah satu bentuk mitigasi yang paling efektif ya buat teman-teman ketika teman-teman di sini sebagai apa Pak personal in charge di kegiatan lifting operation. Seperti itu ya kira-kira Mas Arif ya. Oke, baik seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari Pak Anwar, perbedaan lifting plan dan JSA. Nah, ini apa Pak? Kapan masing-masing bisa digunakan? Oke. Secara perbedaan ada Pak perbedaan dan secara berbarengan itu wajib Pak dilampirkan. Kenapa? Karena kalau bicara lifting plan berarti rencana operasi pengangkatan. Bicara JSA berarti langkah-langkah dari persiapan pekerjaan. Nah, kalau bicara di lifting plan, Pak, ya lifting plan itu kan nanti apa Pak? Bicara dari dia punya elemennya ya, elemennya nanti dari sisi administrasi, apalagi Pak dari sisi personil, dari sisi apa? Dari sisi peralatan angkatnya, dari sisi alat pesawat angkatnya, bicara Pak dari sisi beban yang mau diangkat, bicara apa Pak? Bicara dari sisi proses perpindahannya Pak dari area peak point sama landing pointnya. Bicara apa? Bicara masalah obstacle-nya, apa aja rintangannya. Bicara apa Pak? Bicara masalah safety yang perlu disampaikan aspek safety-nya apa itu. Ya termasuk nanti perhitungan dari mana Pak? Dari waktu diangkat, apakah dia berada di posisi area dinamik, apakah berada di posisi area statik. Itu nanti juga ada Pak secara untuk di penambahan. Jadi memang agak kompleks Pak kalau bicara di lifting plan, termasuk nanti kriteria kategori pengangkatannya. Nah, bicara JSA berarti langkah-langkahnya, langkah-langkah dari persiapan metode pekerjaannya, mulai dari awal, ya kan Pak, dari persiapan awal, kemudian persiapan untuk apa Pak, kegiatan proses pengikatannya, pengangkatannya, pemindahannya sampai peletakannya. Jadi ini apa Pak, kalau saya bilang saling keterkaitan, walaupun apa Pak, JSA bicara masalah spesifiknya. Kalau lifting plan bicara langkah-langkah yang harus dilakukan, yang harus dipersiapkan. Ya, itu kalau apa Pak? Kalau bicara keterkaitan atau keterdekatannya antara JSA dan lifting plan. Seperti itu sih kira-kira Mas Arif ya. Baik. Seperti itu ya Pak Anwar ya. Nah, tadi perasaan kayaknya ada yang raise hand deh. Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand bisa klik raise hand. Nanti cukup sekali aja, nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Oke, sudah ada Pak Anis Fadilah. Silakan Pak Anis. Ya, silakan bisa di-unmute dulu. Pak Anis Fadilah atau Pak Trisno Joyo. Silakan bisa di-unmute siapa duluan nih. Atau Pak Heri Suprianto, silakan siapa yang duluan bisa di-unmute dulu. Pak Anis Fadilah, siapa duluan nih? Ya, Pak Trisno silakan. Pak Anis, Pak Trisno, Pak Heri ya. Selamat sore Pak. Ya, sore Pak. Uh, ini Pak, saya mau bertanya Pak untuk terkait pengangkatan Pak ya, lifting ya. Di situ kan saya pernah dapat pertanyaan dari user-user
bagaimana cara kamu memastikan keseimbangan beban? Terus kemarin pernah timbul ada namanya work loading limit. Boleh dijelaskan Pak? Nggak tolong Pak untuk pemahaman Pak. Oke, pertanyaan Pak Trisno ini bicara masalah keseimbangan Pak ya, dari bebannya atau barangnya. Oke, Pak, kalau dalam ilmu lifting dibicara tentang di rigging work itu ada namanya apa Pak? Distribusi barang, distribusi beban. Ya, ketika Bapak di sini menentukan keseimbangannya, aspeknya nanti Pak ada aspek aja Pak. Aspek dari sisi satu Pak ada identifikasi barang. Yang kedua setelah identifikasi ada namanya apa Pak? Bapak lihat dari punya raw materialnya. Raw materialnya Bapak habis itu cek apa dia punya assembly materialnya. Assembly materialnya Bapak cek dia punya lifting pointnya. Setelah itu apa Pak? Baru nanti ke proses dari dia punya Pak pengangkatan. Nah, ketika Bapak bicara di sini Pak, keseimbangan itu penting. Karena barang itu Pak, waktu diikat ada namanya posisi bending. Di posisi bending itu saat nanti Bapak melakukan pengikatan, pastikan juga apa Pak di barang tersebut itu jangan sampai apa Pak bending itu kan berarti apa ada namanya potensi kerusakan. Nah, ketika kita bicara di kerusakan pasti ada apa Pak? Pasti ada kerugian. Nah, jadi rigger itu memang agak dilema Pak. Kenapa? Karena secara authorized-nya tanggung jawabnya rigger sama operator crane itu lebih besar apa Pak? Lebih besar tanggung jawabnya rigger. Kenapa Pak? Karena rigger itu dia yang memaintain alat bantu angkat sama beban. Sedangkan operator crane dia hanya meminta apa hanya mengikuti instruksi dari si rigger maupun si signalman. Ya itu. Nah, ketika kita bicara ada namanya WLL yang kedua, ada namanya workload limit. Workload limit ini Pak adalah dia punya batasan dari sebuah perangkat alat bantu angkat. Nah, batasannya ini Pak, dia udah ditentukan dari ada namanya ketentuan dari manufaktur. Karena konsepnya itu Pak ada namanya SWL, ada namanya WLL. Kalau SWL berarti beban kerja aman, di mana batasan tersebut itu udah ditentukan dari ada namanya apa Pak badan akreditasi. Katakan dari teman-teman third party. Ya, di mana kayak contoh nih Pak, di crane banyak biasanya menggunakan markingnya adalah SWL. Sedangkan WLL itu markingnya lebih banyak di perangkat alat bantu angkat. Jadi alat bantu angkat yang ada di Bapak itu Pak itu sifatnya udah fixed by manufaktur. Artinya udah ketetapan dari si pabrik pembuat. Nah, cara menentukannya itu tadi Pak. Kalau dia di situ tertulisnya 1 ton ya dia udah fix Pak 1 ton. Ya, itu karena dia udah apa Pak udah satu apa udah ketetapan dari pabrik. Nah, ketika mungkin Bapak mencari dia punya apa Pak kekuatan dia punya breaking loadnya, kekuatan dia punya kekuatan putusnya, nanti dilihat dari berapa literatur. Literatur nanti Bapak ngambil yang mana? Misalnya Bapak mungkin contoh nih kayak di sekel. Ya kalau di sekel bisa kalau di ASME itu Pak, kalau safety faktornya dia itu 5 berarti dia cocok untuk di apa Pak SPL nya untuk di atas apa Pak di atas 100 apa di atas 150 ton ya kalau nggak salah itu ya itu jadi dia diambil dari namanya safety factor dan juga apa dia punya untuk kekuatan breaking loadnya tadi seperti itu sih ya Pak. Seperti itu ya Pak Tristo untuk jawabannya. Lanjut lagi Pak Heri, silahkan Pak Heri Suprianto. Bisa di-unmute dulu Pak Heri, silahkan. Ya, selamat sore Pak Bayu. Terkait masalah lifting dan rigging ini, untuk pertanyaan kedua saya karena lifting dan rigging ini sangat kompleks sekali Pak ya, seperti yang Pak Bayu sampaikan tadi. Maka pertanyaan saya, kira-kira apa ya Pak untuk tantangan terbesar dalam pengelolaan rigging loft ini dalam proyek offshore maupun onshore Pak? Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, kalau bicara challenge-nya ya untuk di rigging loop ini challenge-nya memang betul-betul apa ya dibutuhkan keseriusan. Kenapa Pak? Karena kalau bicara keseriusan area di offshore itu kan kalau saya bilang apa ya komplek ya teman-temannya. Di mana apa? Di mana di situ posisi pekerjaannya rata-rata ada 4 area. Kenapa saya bilang ada 4 area? Ada posisi statik ke statik, ada posisi statik ke dinamik, ada posisi dinamik ke statik, dan posisi dinamik ke dinamik. Saya ambil contoh nih posisi yang di lapangan kayak contoh di kegiatan di offshore di drilling. Itu ada kegiatan cuma 2, offloading sama backloading. Offloading di mana apa? Di mana kita menurunkan barang dari kapal ke platform.
Sedangkan backloading di mana kita menurunkan barang dari platform ke kapal. Di mana tadi 4 area tersebut pasti akan apa-apa dilakukan oleh teman-teman personel incas yang ada di offshore. Nah, kenapa Pak harus dianggap serius? Kita nggak bisa mungkirin ya, kadang-kadang yang namanya potensi lingkungan kerja kita ya di laut lagi ya, itu kan pasti apa tingkat korosinya kan tinggi ya itu. Dan penggunaannya kita udah ditentukan dari berdasarkan dari aturan main yang ada di perusahaan. Ya, penggunaannya sih apa rata-rata hanya satu item alat bantu angkat yaitu wire sling. Jarang mereka tidak bahkan mereka tidak merekomendasikan Pak penggunaan webbing sling. Tapi mereka merekomendasikan hanya untuk pekerjaan yang sifatnya itu udah apa Pak mendapat izin dari si user di tempat. Ya. Kenapa Pak? Nah, pentingnya yang namanya rigging loop ini berarti apa? Berarti kita bicara masalah inventory, bicara masalah storage, bicara apa Pak? Bicara masalah untuk perawatannya, bicara masalah tentang inspeksinya. Ya, saya kadang-kadang kalau ada kegiatan pelatihan di teman-teman di offshore tuh, saya nggak hanya mau di kelas, tapi minta diajak ke lapangan. Kenapa? Karena memang kita bisa sharing. Ini kenapa kok seperti ini? Kenapa kok bisa kejadian bisa sampai ketuk ini ya? Mereka pasti akan ngasih apa? Ngasih cerita ya tentang awal muasal kenapa bisa rusak ataupun yang lain. Makanya eh penggunaan alat rigging loop ini ya, terutama untuk dunia lingkungan industri offshore itu memang agak sedikit kompleks, terutama masalah satu ya bicara masalah kondisi lingkungannya, kedua masalah kondisi pekerjaannya. Ya kalau saya compare dengan di industri yang lain ya, contoh nih, saya juga sekarang sering kegiatan di tambang ya di teman-teman. Ya tambang juga punya punya ini punya standar sendiri untuk lingkungan alat bantu angkat mereka. Mungkin mereka apa lebih banyak pakainya di luar yang saya cerita tadi, bisa pakai rantai, bisa untuk pakai webbing. Ya tapi mereka apa? Kadang-kadang kan mereka kan alatnya itu ya bicara dari kondisi lingkungannya kan tidak se ekstrim yang ada di offshore. Ya itu makanya tetap mereka juga perlakuan untuk di mana untuk di alat rigging mereka juga ngikutin prosedur yang ada di tempat perusahaan mereka. Ya kebanyakan memang untuk di rigging lab ini ya sepengalaman saya ya apa sebagian perusahaan sudah ada yang comply. Biasanya di perusahaan-perusahaan kayak Sorbes ya, Sorbes yang ada di spot-spot kegiatan offshore ya, perusahaan-perusahaan mungkin industri-industri migas yang udah tersettle dengan dia punya standar kebijakan apa company rule-nya mereka atau dia punya kebijakan golden rule mereka. Ya mungkin kita bisa kasih edukasi atau kita bisa jadi trigger atau champion ya buat teman-teman yang di beberapa perusahaan mungkin alat-alat riggingnya selama ini mungkin masih agak belum apa manajemennya masih kurang. Seperti itu sih kira-kira Pak Heri ya. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Heri jawabannya. Lanjut lagi nih, dari kolom Q&A nih, Pak. Dari Pak Rio Aziz Pratama Simbolon. Dalam pengalaman Pak Bayu, apa jenis nirmis rigging yang paling sering terulang di proyek besar? Dan apa cara paling efektif untuk mencegahnya, Pak? Silakan, Pak Bayu. Yang paling sering itu ya simpel aja Pak, laporan seling putus. Itu Pak. Kenapa Pak bisa sering putus? Karena kebanyakan satu Pak, di teman-teman yang kadang-kadang masih sering menganggap sepele masalah model pengikatan. Kita udah nyampaikan Pak, model pengikatan nanti seperti ini ya, karena bebannya bentuknya seperti ini ya, dan kalian harus pasang ini ya untuk meminimais dia punya kerusakan. Tapi begitu kejadian Pak, ya ketika ada laporan selingnya putus, bebannya jatuh, ya laporannya kan tidak ada kejadian kerusakan material Pak ya, tidak ada juga kejadian korban, hanya sebatas ya tadi Nermis tadi. Begitu kita minta investigasi si pelaku atau saksi, laporannya gitu itu aja. Nah, saya tuh pernah Pak dulu di proyeknya saya dulu Pak ya, waktu saya sempat gabung di beberapa perusahaan, laporannya rata-rata itu. Ya, kenapa Pak? Karena memang ya kita bicara Pak ya behavior Pak ya. Behavior dari si personel di lapangan. Ya, mereka awalnya sih komplain Pak, tapi lama-kelamaan mungkin kalau kita awasin, tidak kita kasih coaching terus, ya mungkin mereka apa? Lama-lama mungkin ya itu tadi Pak bisa mengulang. Ya itu contoh yang paling sering Pak nermisnya. Ya, tuh termasuk laporan apa lagi Pak? Bisa jadi laporan nermisnya misalnya yang ini eh adanya berapa dari bagian barang-barang tersebut Pak mungkin apa Pak yang sifatnya diikatnya atau penempatannya yang tidak sesuai
Ya, saya ambil contoh, mungkin kalau di beberapa teman-teman perusahaan-perusahaan kargo handling, Pak ya, yang kadang-kadang menempatkan barang tuh Pak tidak pada tempatnya. Contoh, ya kalau di beberapa aturan kan harus pakai ada namanya CCU, Pak ya, harus pakai wadah, pakai tempat yang kira-kira yang sesuai. Karena apa? Karena setidaknya barang-barang tersebut yang paling efektifnya adalah pakai wadah. Ya karena barang tuh dikirim dalam bentuk apa? Dalam bentuk satuan gitu Pak, atau mungkin dalam bentuk apa adanya, tapi dikirim tidak pakai wadah. Nah ini kan juga Bapak, ketika mungkin si teman-teman trigger tuh waktu ngangkat dia bingung menentukan si OJ-nya, bingung dia menentukan titik berat barangnya Pak, dia mungkin ngikatnya asal-asalan. Nah ketika mungkin baru diangkat berapa senti dari lantai, tiba-tiba mungkin barang bergeser. Nah, itu kan juga apa Pak bisa dikatakan apa ada namanya inermis ya, tidak sampai mengalami kerusakan. Nah, ini juga pentingnya ya. Kita nanti kalau di lapangan Bapak sedang agak sedikit care Pak ya, care terhadap apa Pak waktu akan melakukan kegiatan di proses pengangkatan. Pastikan Pak, yang pertama adalah apa barang tersebut secara dia punya titik ikatnya harus jelas. Yang kedua, barang tersebut waktu dia akan diikat dalam keadaan baik, tidak mengalami ada kemungkinan apa mengalami kerusakan, misal bocor ataupun yang lain. Kemudian juga yang ketiga, apa Pak, personil yang melakukan juga pastikan juga betul-betul orang yang udah paham alat bantu angkat yang digunakan, model pengikatannya juga harus dia harus minimal harus tahu Pak itu. Ya itu nanti secara ya kira-kira secara gampangnya ya, ya seperti itu ya kira-kira Pak. Baik, seperti itu ya untuk jawabannya. Baik, lanjut nih Pak. Dari Pak Koko nih, ada dua pertanyaan. Selama ini peralatan rigging kita taruh di store dan diurusi oleh orang store. Terus jika mengacu dengan rigging love ini, yang pertama, apakah kita wajib menerapkan rigging love ini dengan membuat tempat baru yang khusus untuk peralatan rigging atau cukup dengan kondisi sekarang yang di store, Pak? Itu yang pertama, itu dulu. Oke, bagus nih ya. Kalau saya pribadi Pak, nggak usah buat lagi. Tinggal nanti Bapak berkoordinasi ya satu dengan orang yang punya apa keahlian di bidang masalah lifting. Misalnya contoh nih, kita kan biasanya kalau di secara level ya ada foreman rigging, ada supervisor, atau mungkin juga dari teman-teman yang memang udah punya kompetensi di atasnya itu. Tapi kalau nggak ada ya minimal bisa minta advice dari mana? Bisa dari orang ASE yang mungkin dia udah punya pengalaman bukan dengan masalah lifting. Karena kalau bicara masalah tempat lagi, ya kita tidak bisa mungkin ya satu bicara apa space. Ya tempatnya mungkin tempat Bapak mungkin tempat mungkin terbatas. Yang kedua bicara apa? Bicara masalah budget ya pengadaan. Ya cukup aja itu. Mungkin apa Pak dirapikan dari dia punya kebutuhan standarnya Pak. Contoh tempat nih ventilasi apalagi Pak kemudian dari dia punya susunan dari dia punya item-itemnya supaya kenapa supaya jangan di mix jangan dicampur dan juga sisakan tempat satu Pak buat untuk tempat karantina jadi alat-alat yang rusak tuh Pak jangan nanti dicampur tapi ada tulisan namanya karantina area atau karantina area ya itu nah kenapa karena kalau nanti Bapak buat lagi takutnya nanti ya nggak beda jauh tinggal dirapikan standar ventilasinya kemudian dia punya temperaturnya kemudian juga mungkin dari tata letak dari mappingnya tadi ya itu kalau saya pribadi Pak ya nggak usah kayak saya itu jujur Pak saya itu cuma model kayak shelter bukan kontainer Pak saya tuh shelter cuma shelter dibikin gede ada space di salah satu bagian ruangan di kita bikin kayak kompartemen gitu kemudian diatur sama teman-teman dibikin tempat gantungan holdernya itu dibikin apa dibikin dia punya list barang-barang apa aja item-itemnya jadi gampang Pak itu terus ada mappingnya itu sama katalognya lah Pak ya itu ya ini seperti itu ya kira-kira ya, Bapak ya yang kedua apa lagi ya Nah, yang kedua ini terkait dengan jika selama ini aman diurus oleh orang store, apakah orang store wajib kita trainingkan juga nih Pak? Sedangkan untuk implementasi rigging love ini tentunya butuh biaya yang pengajuannya tidak langsung approve oleh manajemen. Nah, ini gimana ya Pak? ini memang agak susah ya bicara justifikasi Pak ya bicara Iya. masalah justifikasi saya kemarin Pak ada ngajar online buat teman-teman di area Batam Pak ya untuk kegiatan industri migas karena memang kliennya itu orang dari luar dia lihat barang-barang itemnya itu lumayan banyak akhirnya si usernya itu minta sama si kontraktor harus ditrainingin rigging lock ya kebetulan saya tuh diminta salah satu dari pihak provider untuk ngasih edukasi
rigging lock buat orang-orang mereka. Nah, memang apa ya Pak ya? Kalau bicara masalah kompetensi itu penting. Kita apa bicara masalah kepatuhan. Ya, misalnya Bapak ada audit nih, ada manajemen visit, ada mungkin MWT ya dari beberapa internal di user di tempat Bapak. Pasti kan akan nanya, ya si A, ya di Bapak sebagai seorang rigging lob ya, ada nggak punya kompetensinya? Biasanya kan kita ditanya itu dulu Pak ya, kompetensi. Selalu di awal ada kompetensi. Nah, pentingnya apa Pak? Ketika Bapak sebagai seorang mungkin pemangku kebijakan di perusahaan yang mungkin lebih care Pak ya, masalah standar atau kebutuhan atau kompetensi ya, ya mau nggak mau kita apa Pak, keluarkan kita punya justifikasi. Ya, kenapa? Karena ya rigging lab ini sebenarnya kalau saya sering coaching di teman-teman saya di sini Pak ya, itu cikal bakalnya kawan-kawan untuk bisa jadi seorang rigging inspector. Kok bisa Pak? Asal muasalnya rigging inspector Pak dari rigging lab. Kok bisa Pak? Awalnya nggak tahu ini namanya apa, kemudian bagaimana cara meriksanya, lama-lama jadi terbiasa Pak. Gitu. Ya, makanya ada di beberapa teman-teman tuh Pak, ya pingin apa Pak? Ya saya pingin Pak jadi orang rigging lab. Ya nggak apa. Kalau syukur-syukur dari rigger dulu, rigger bisa tahu jadi rigging lab, bisa langsung lompat jadi rigging inspector. Ya, dan ini sebagai penyemangat buat teman-teman ya, rigging inspector tuh Pak. Kalau misalnya Bapak udah punya punya chance, punya peluang, punya networking, pasti itu ya peluangnya itu terbuka banget ya, karena memang industri apa sih Pak yang nggak ada perangkat alat lifting, semua pasti pakai alat lifting ya itu. Jadi seperti itu ya kira-kira Pak kalau secara dasar alasannya harus punya kompetensi ya seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya, Pak Koko untuk jawabannya. Wah, nggak terasa nih, udah pukul 3 sore ternyata Pak Bayu ya, tapi pertanyaan masih banyak banget. Dan karena untuk pertanyaannya ini masih banyak, kita mungkin akan berikan satu jadwal lagi kali ya dengan Pak Bayu. Nanti kita coba atur lagi dengan materi-materi yang menarik lagi ya, terkait dengan materi rigging love ataupun juga yang lainnya. Dan mungkin Bapak Ibu semuanya nanti bisa hadir lagi di webinar kami selanjutnya, khususnya yang bersama dengan Pak Bayu juga nanti kita akan hadirkan lagi ya. Nanti kita akan coba jadwalkan kembali dengan agendanya Pak Bayu nih, apakah cocok atau enggak nih nanti ya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita closing, Bapak Ibu, kita akan sama-sama dengarkan dulu closing statement dari pembicara kita kepada Pak Bayu. Dipersilahkan untuk memberikan closing statementnya Pak. Oke, terima kasih Mas Arif ya. Jadi buat teman-teman semua Pak, closing statement saya buat teman-teman di sini bahwa manajemen rigging lab itu penting. Terutama Terutama kita bicara masalah inventory, kita punya aset. Aset kita apa itu alat-alat yang dipakai buat kegiatan di tempat Bapak, yaitu untuk kegiatan di operasi pengangkatan. Kenapa Pak? Karena ketika Bapak mengabaikan ya sedikit aja pada salah satu alat tersebut mungkin sifatnya ada yang terlewat, maka secara potensi bahayanya Pak, baik itu yang sifatnya nermis, insiden, eksiden, maupun juga yang paling terburuknya fatality itu bisa terjadi. Ya, belajar dari pengalaman, karena pengalaman itu adalah salah satu yang paling berharga Pak untuk kita bisa melakukan perubahan. Ya, itu aja dari saya Pak. Mas Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bayu. Terima kasih banyak juga Bapak Ibu semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Hari ini ramai sekali yang bertanya ya, luar biasa. Dan terima kasih Bapak Ibu untuk antusiasnya. Kita akan adakan lagi webinar Sabtu depan. Pastikan Bapak Ibu semuanya sudah bergabung di dalam grup Telegram Kolega Media Tama. Nah, kalau Bapak Ibu belum bergabung, silahkan bisa gabung dulu. Saya kirimkan lagi link Telegramnya ya, ataupun kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seputar pelatihan ya, ataupun aplikasi Mika Pro dan lain-lain, bisa simpan atau save nomor saya, sudah saya kirimkan lagi barusan di WhatsApp di kolom chat. Nanti kita bisa lanjut komunikasi by WhatsApp ya, ataupun juga nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain terkait dengan materi kolega atau yang lainnya ya, bisa nanti hubungi saya ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bayu bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan juga bisa kita langsung praktekkan di pekerjaan kita. Tentunya semoga menjadi keberkahan juga bagi Pak Bayu yang sudah mengisi materi hari ini. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pak, mohon izin ya, udah. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan Bapak Ibu, Siap, Pak Bayu.